Si Yan bangun dengan santai. Begitu matanya terbuka, dia tiba-tiba membeku, dengan ekspresi aneh. Kolam penciptaan ilahi menghilang ke udara. Platform spiritual dan semua bahan yang digunakan untuk membangun kolam ilahi tampaknya telah meledak. Di arah kolam ilahi, hanya ada lubang besar yang tersisa, sedalam puluhan meter, gelap dan menawan. Danau itu terisi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa semua kristal kelas atas telah berubah menjadi batu biasa, tanpa energi spiritual dan fluktuasi energi. Kaisar Yang Qing berdiri di tepi lubang, terlihat sangat malu, dengan mata merah, seolah-olah dia tidak tidur selama ratusan hari dan tidak punya tenaga sama sekali. Setelah sekilas, Si Yan menarik pandangannya dan berbalik untuk memeriksa dirinya sendiri secara internal. Ekspresi sangat terkejut muncul di wajahnya, dan dia terkejut seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Perubahan besar telah terjadi dalam pikiran saya. Wilayah lautan kesadaran telah meluas hampir 5 kali lipat. Dalam gelombang besar otak, setiap sinar kesadaran bagaikan cahaya cemerlang di langit berbintang, jernih, menyilaukan, dan mengandung fluktuasi murni, kesadaran. Lautan kesadaran sangat luas, dan perlahan-lahan mengapung sesuai dengan beberapa prinsip indah langit dan bumi. Kesadaran spiritual yang murni menjadi air laut dari lautan kesadaran, seolah-olah telah mencapainya hubungan yang luar biasa dengan setiap otot dan pembuluh darah di tubuhnya, memungkinkan dia untuk dengan jelas mengenali perubahan esensi pada otot dan pembuluh darah di tubuh fisik. Setelah tenang, dia menyadari sesuatu, lalu wajahnya sedikit terguncang, dan kegembiraan tidak bisa tidak mengalir ke seluruh tubuhnya. Lautan kesadaran dan pohon Jingyuan kuno terhubung satu sama lain. Seutas kesadaran spiritual, melalui komunikasi dengan otot dan pembuluh darah tubuh fisik, dapat langsung mencapai pohon esensi kuno di perut bagian bawah tubuh fisiknya, dengan terampil menggerakkan setiap esensi, mendistribusikannya ke otot dan pembuluh darah, dan menampilkan misteri kekuatan magis. Ini adalah uang tubuh yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Ketika dia berada di alam hubungan spiritual, jika dia ingin menggunakan energi esensi tubuh fisik, dia perlu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk bergabung ke dalam jiwa utama, dan jiwa utama akan membentuk gelombang kesadaran, dan kemudian biarkan esensi berkumpul dan mengalir dengan otot dan pembuluh darah tertentu untuk membentuk seni bela diri yang efektif. Tampaknya berbeda sekarang. Gumpalan kesadaran spiritualnya terhubung langsung dengan urat dan pohon Jingyuan kuno. Sebuah pemikiran di benaknya seperti riak yang jatuh ke lautan kesadaran, yang dapat segera menghasilkan perubahan dan memobilisasi kekuatan tubuh fisik. Kecepatan reaksi ini nampaknya jauh lebih cepat, yang berarti dia memiliki cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk mengendalikan tubuh fisik dan mengendalikan pergerakan esensi. Perubahan dalam pikiran saya bukan hanya itu. Di atas lautan kesadarannya terdapat sebuah altar berbentuk segitiga, altar tersebut tidak kokoh, tetapi tidak menentu. Ia terkondensasi dari titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, berisi misteri bintang, kehidupan dan kematian, dan ruang fluktuasi khusus dalam kekuatan sangatlah misterius. Altar segitiga yang dibentuk oleh kondensasi misteri kehidupan, kematian, bintang, dan kekuatan luar angkasa adalah jiwa ketuhanan itu seperti bola api yang kacau, bukan wujud aslinya, berdeguk dan bergerak, diam-diam tergantung di segitiga di altar. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa altar tersebut tidak berada pada tingkat itu, tetapi terbagi menjadi 3 tingkat. Di bagian bawah terdapat lautan kesadaran yang sangat luas dan tak terbatas. Di atas lautan kesadaran terdapat lapisan baru yang berisi misteri kehidupan, kematian, bintang, dan ruang angkasa, 3 kekuatan kehidupan, kematian, bintang, dan ruang angkasa seolah membentuk 3 bagian segitiga. Garis, 3 misteri batin memiliki gelombang aneh yang beresonansi dengan jiwanya. Lapisan atas adalah jiwa seperti api yang kacau, yang terus-menerus melepaskan energi jiwa. Lautan kesadaran, misteri kekuatan, dan jiwa ilahi tampak seperti sebuah altar. Lautan kesadaran adalah yang terluas, diikuti oleh kekuatan misterius. Jiwa ilahi yang paling atas hanya berukuran atinju, seperti bola api. Dengan sebuah pemikiran, ia menemukan bahwa jiwa, rahasia kekuatan, dan lautan kesadaran terintegrasi dengan sempurna dan unik. Tidak ada stagnasi dalam kesadaran dan pikiran. Ketika sebuah pikiran memasuki lapisan kekuatan rahasia, ia dapat segera melakukannya memicu fluktuasi rahasia di tingkat altar itu, dan kemudian terhubung ke lautan kesadaran dan berkomunikasi. Tubuh fisik memungkinkan esensi dan otot, pembuluh darah, kulit dan daging untuk bekerja sama membentuk seni bela diri yang melipat gandakan kekuatan dan mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Jiwa adalah yang utama, dilengkapi dengan misteri kekuatan dan lautan kesadaran. Terakhir, dihubungkan dengan esensi daging dan darah. Seni bela diri yang dibentuk oleh misteri kekuatan dapat dirangsang dan ditingkatkan secara signifikan. Apakah ini alam dewa sejati? Ada sedikit keraguan di benak Si Yan, dan saat berikutnya, rohnya terbang keluar dari tubuhnya, dan matanya kesurupan. Cek, gumpalan api perak terang melonjak tak menentu di lautan kesadaran, seolah-olah diusir dari rumahnya dan tidak punya tempat tinggal.
Itu adalah api pemakan jiwa 9 Her. Ketika dia menerobos ke alam dewa sejati dan memadatkan jiwanya, api surgawi dikeluarkan dan dipisahkan dari jiwa utamanya. Sekarang jiwanya telah menjadi, nyala api tidak dapat lagi menyatu ke dalam jiwanya. Meski masih memiliki hubungan halus dengan jiwa, sulit untuk benar-benar menyatu menjadi satu. Xian terdiam, pikiran melewati jiwanya satu persatu, seolah sedang mencari sesuatu, diam-diam berkomunikasi dengan Tianhuo. Setelah sekian lama, matanya berbinar ketakutan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Perpaduan api langit juga bisa membentuk suatu arah, yang bisa menjadi pusat altar 3 lantai miliknya, level baru. Ini adalah pengetahuan yang disampaikan oleh pemikiran api pemakan jiwa 9 Her. Menurut fluktuasi jiwanya, jiwa itu sangat misterius dan sulit untuk diukir. Ia berisi rahasia paling murni dari aturan langit dan bumi. Setelah terbentuk, ia hanya dapat menampung jejak rahasia, pemahaman spiritual, dan ingatan, dan tidak bisa diintegrasikan ke dalam makhluk hidup lainnya. Skyfire memiliki kesadaran mandiri, sehingga tidak dapat berintegrasi ke dalam jiwanya. Jika perlu untuk melebur, itu mungkin, kecuali api langit sangat cocok dengan merek rahasia yang telah dia pahami, dan kesadaran di api langit harus dihapus terlebih dahulu, dan kemudian tanda api langit dapat keluar ke dalam merek rahasia jiwa, yang akan sangat meningkatkan kekuatan merek rahasia. Namun dalam jiwanya, 3 makna mendalam bintang, kehidupan dan kematian, serta ruang angkasa tidak sesuai dengan atribut api langit, sehingga sulit baginya untuk mencapainya. Hal lainnya adalah dia tidak ingin melenyapkan kesadaran Tianhuo. Tanpa kesadaran, Tianhuo tidak memiliki kecerdasan dan hanya memiliki kekuatan. Mungkin karena dia melihat sifat aslinya maka api pemakan jiwa 9 Her mentransmisikan pengetahuan jiwa ini dan memberinya solusi baru hidup berdampingan. Di atas lautan kesadarannya, sebuah altar baru terbentuk dari api langit, yang hidup berdampingan dengan makna kekuatan yang mendalam dan bersama-sama memberi makan jiwanya. Ia dapat hidup dengan bantuan lautan kesadarannya dan menyerap sebagian tentu saja, Anda juga bisa memberinya kekuatan kembali. Ini setara dengan fakta bahwa Skyfire telah menjadi rahasia kekuatan yang unik, tetapi tidak terintegrasi ke dalam kekuatan rahasia lapisan pertama, tetapi berbeda dari lapisan kedua kesadaran sebagai lapisan kedua, masih bisa saling terhubung, saling melengkapi. Xian tidak segera mendengarkannya tetapi terlebih dahulu menghubungi Xuan Binghanyan untuk mendengar pendapatnya. Setelah Xuan Binghanyan menerima proposal ini, dia memikirkannya dengan serius dan merasa bahwa proposal ini layak dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tianhuo dapat menggunakan kekuatan lautan kesadaran, daging, dan darahnya untuk memberi makan dan memperkuat dirinya sendiri, karena dia tidak benar-benar harus meninggalkannya setelah berintegrasi ke dalam jiwa, dan dia tidak memiliki kekhawatiran. Baginya, altar 3 lantai ini memiliki area tambahan yang terdiri dari api langit. Dia juga bisa menggunakan kekuatan api langit dan menggunakannya kapan saja saat melawan orang. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Dia tidak terlalu percaya pada api pemakan jiwa 9 Her, tapi dia sangat percaya pada api es hitam. Setelah mendapatkan tanggapannya, dia mulai menyegelnya. Pikiran itu bergerak, dan api pemakan jiwa 9 Her berubah menjadi sekelompok lautan api perak cerah dan berhenti di sudut lapisan kekuatan segitiga, mengambang dengan tenang di lautan kesadaran. Api dingin es hitam di cincin pola darah diam-diam berputar bersama dengan api inti bumi, berubah menjadi 2 kelompok kecil pintu kecil. Nyala api menembus pupilnya, dan menghilang dalam sekejap, mencapai langsung ke lautannya kesadaran dan 9 Herward. Api pemakan jiwa bersatu. Nafas panas dan dingin berdesir di lautan kesadaran, dan jiwanya sempat terasa tidak nyaman. Namun, setelah beberapa saat, jiwanya beradaptasi di bawah pengekangan yang disengaja dari api es hitam dan api inti bumi. Nafas api pemakan jiwa 9 Her, api dingin es hitam, dan api inti bumi tampaknya telah menjadi 3 sumber air panas energi khusus, seperti lapisan kekuatan segitiga, mereka juga memiliki efek menghangatkan dan membangkitkan semangat pada jiwanya. Dia sangat menyadarinya. Ada lagi kesadaran Xian berfluktuasi dan dia mengatakan pada cincin pola darah, lepaskan, aku ingin menahannya. Nafas api mayat Bijue meluap dari cincin pola darah sedikit demi sedikit. Api surgawi yang diperoleh dari King Ming ini selalu tidak jujur, jadi selalu dipenjara, dia langsung ingin keluar. Rantai bintang. Jiwa Xian bergerak, dan gemericik gelombang datang dari lautan kesadaran. Di lapisan segitiga kekuatan mistik, misteri bintang-bintang sepertinya dimobilisasi, dan arti sebenarnya dari bintang-bintang tiba-tiba terungkap. Sebuah rantai kristal, seolah bertabur bintang, tiba-tiba muncul dari hatinya, langsung membungkus Bijue Course-Fire, dan menyeretnya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah Sun Hao memasuki pusat kota, berbagai teknik dan rahasia Dewa Guangming yang berkaitan dengan teknik bintang dan teknik matahari api dibukakan kepadanya. Dia memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang berbagai teknik pemanfaatan kekuatan bintang dan Yan matahari. Rantai bintang ini merupakan turunan dari misteri kekuatan bintang.
Ia memiliki kekuatan pengurungan bintang dan memiliki pengekangan yang luar biasa terhadap jiwa-jiwa aneh yang hidup. Nafas api dingin Xuan Bing muncul dari dalam matanya, dan gumpalan udara yang sangat dingin memenuhi udara. Rantai bintang memanjang, memperkuat kekuatan pemenjaraan bintang, membuat Bijue Course Fire tidak mungkin bisa melepaskan diri. Jangan bersikap tidak sopan. Biarkan kamu memasuki jantung lautan kesadaranku. Ini untuk memberimu wajah. Jika kamu tidak menurut, aku akan mempersulitmu untuk menimbulkan masalah. Jiwa dan kemauan Xian yang dingin bergegas ke dalam api mayat yang hijau dan samar. Rantai bintang menyeretnya langsung ke lautan kesadaran. Begitu dia memasuki lautan kesadaran, energi api dingin es hitam, api inti bumi, dan api pemakan jiwa 9 hantu melonjak masuk, dengan tegas menekannya. Bijue Zihuo menghentikan perjuangannya dan tiba-tiba menjadi jujur, menerima nasibnya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Mengabaikan perubahan di dunia luar untuk saat ini, Xian tampak acuh tak acuh, dan ada nyala api aneh yang berdetak di kedalaman matanya. Dia menggunakan teknik yang disebutkan oleh api dingin es hitam dan api pemakan jiwa 9 har, menggunakan lautan kesadaran sebagai fondasi dan membimbing jiwa untuk mengumpulkan tubuh fisik, darah, esensi, dan energi dipadatkan kembali di altar segitiga menjadi tempat yang cocok untuk peristirahatan api surgawi. Lapisan kekuatan baru, gelombang dan medan ma yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan area yang membantu kedua belah pihak untuk berkembang dan berkembang, perlahan-lahan terbentuk. Pada awalnya, Bijue Zihuo cukup galak, tetapi setelah dia mengetahui niat sebenarnya Xian, dia tiba-tiba menjadi sangat gembira dan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Dia tidak bodoh. Ketika dia menyadari bahwa Xian tidak ingin menghapus kesadarannya, tetapi ingin hidup berdampingan dengannya dan melakukan tindakan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dia secara alami tidak akan membuat masalah dan akan secara aktif melayaninya. Pembentukan altar baru jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya dalam 3 hari, lapisan altar api langit baru muncul di area misteri kekuatan segitiga. 4 api surgawi, api pemakan jiwa 9 har, api dingin Xuan Bing, api mayat Bijue, dan api inti bumi, berbentuk segi 4 dan dihubungkan satu sama lain oleh zat energi aneh, yang merupakan perpaduan laut kesadaran, udara daging dan darah, dan energi akan. Setelah area altar terbentuk, dia terhubung dengan 4 jenis jiwa api surgawi. Dia adalah pemimpinnya dan dapat dengan mudah memanggil kekuatan 4 jenis api surgawi dan melepaskannya sesuka hati. Keempat jenis api surgawi tersebut sepertinya telah menjadi rahasia kekuatannya. Meski tidak menyatu dengan jiwa seperti rahasia bintang, kehidupan dan kematian, serta ruang angkasa, namun tidak jauh berbeda. Keempat jenis api surgawi sangat puas dengan situasi saat ini. Di atas lautan kesadaran, mereka dapat memberi makan dan memperkuat diri mereka sendiri melalui lautan kesadaran Xian dan suhu darah yang kuat khawatir akan diperiksa dan diseimbangkan oleh pejuang kuat dengan senjata magis yang aneh, dan mereka dapat mempertahankan kesadaran diri mereka. Anda dapat keluar kapan saja. Pada titik ini, terobosan Xian ke alam dewa sejati telah berakhir dengan sempurna. Jiwa telah terkondensasi, dan 3 kekuatan bintang, kehidupan dan kematian, dan ruang angkasa, di bawah rangsangan putus asa dan pembilasan kolam ciptaan ilahi, juga telah memperoleh pertumbuhan dan pemahaman yang besar, dan sangat terkoordinasi dan seimbang, ada di dalam bentuk altar segitiga. Membuka matanya, Xian menunjukkan senyum masam, melihat keruntuhan kolam ciptaan ilahi, dan berkata kakek, maaf, saya tidak bisa memberi Anda jalan pintas. Saya tidak menyangka bahwa terobosan saya sebenarnya akan menyebabkan situasi ini. Semua yuguk-guk kualitas terbaik, semua air dewa pembersih jiwa, cairan asli kehidupan, jiwa murni yang dimurnikan dari mutiara pengumpul jiwa, termasuk esensi sumber bintang, semuanya dikonsumsi, tidak meninggalkan apapun. Terobosannya menyerap semua energi dari kolam dewa dan menghancurkannya dengan runtuhnya kolam dewa, menciptakan kesuksesannya dan membantunya memadatkan jiwanya, meningkatkan pemahaman kekuatannya, dan mencapai tingkat pertama dewa sejati. Tidak masalah, selama kamu baik-baik saja. Kaisar Yang King tersenyum lelah, bahkan tanpa kolam dewa ini, saya yakin saya masih bisa menerobos dalam waktu singkat. Haha, mungkin, dengan alam yang saya miliki, dicapai melalui pemahaman saya sendiri, ini akan lebih membantu untuk pertumbuhan saya di masa depan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Xian mengangguk, sekarang setelah masalahnya selesai, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Yang King bertanya dengan sedikit gugup. Tidak apa-apa, ini lebih baik dari sebelumnya. Jangan khawatir, kakek, saya mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Saya sangat memahami esensi seni bela diri. Saya rasa saya memiliki dunia baru dan luas. Xian berkata sambil tersenyum. Kaisar Yang King merasa lega, itu bagus. Tunggu aku. Aku akan melihat apakah Xia Xinyan masih hidup. Wajah Xian rumit dan dia sedikit gelisah. Setetes darah merah cerah mengalir dari ujung jarinya. Itu sebening kristal batu permata dan memancarkan cahaya pelangi yang terang,
yang jahat dan aneh. Sebuah pemikiran terbentuk di dalam jiwa, mencapai fluktuasi yang menakjubkan, memobilisasi kekuatan altar segitiga, dan kebenaran misterius ruang diaktifkan, menghubungkan seluruh tubuh. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan matanya. Ruang itu terdistorsi dengan hebat, dan celah kecil terbuka, di mana aliran cahaya spasial indah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar, seperti jaring laba-laba besar yang saling terkait, mengandung kekuatan misterius ruang. Setetes darah abadi berwarna merah cerah perlahan jatuh ke dalam celah, masuk ke dalam untuk beberapa saat, dan tiba-tiba meledak. Koneksi yang lemah, ketika darah abadi meledak, tiba-tiba keluar ke kedalaman jiwanya, dan nama yang dinyanyikan jiwanya berubah menjadi fluktuasi jiwa yang kuat, melonjak dengan hebat. Wajah Xian sedikit berubah, dan pikirannya kembali. Setetes darah abadi mengalir ke celah itu, dan meledak dengan bimbingan jiwanya. Segera, koneksi lemah muncul kembali di benaknya, dan kemudian dengan cepat menghilang. Setetes darah abadi keluar dan dilemparkan ke celah angkasa lagi. 5 tetes darah abadi berturut-turut memasuki kedalaman celah di angkasa. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia menutup matanya dan merasakan dalam-dalam. Untuk waktu yang lama, celah ruang di depannya pulih sedikit demi sedikit. Bagaimana? Gadis itu apakah dia masih hidup? Kaisar Yang Qing bertanya dengan hati-hati. Mengangguk, Xian mengerutkan kening dalam-dalam, saat masih hidup, ada jejak kontak yang bisa dirasakan. Tapi, area dia berada sangat terpencil. Bahkan jika aku memiliki pemahaman baru tentang misteri ruang angkasa, itu akan terjadi, sulit untuk menghubungiku dengan bantuan darah abadi. Ketika saya bertemu dengannya, situasinya tampak sangat buruk, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kaisar Yang Qing terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Menurutnya, Xia Xinyan belaka tidak layak Xian pergi berperang dan menghabiskan 5 tetes darah abadi hanya untuk mengetahui kehidupan dan kematiannya, yang membuat Kaisar Yang Qing sangat patah hati. Dia juga memiliki seni keabadian dan kelahiran kembali, dan memiliki darah abadi di tubuhnya. Dia tahu betapa berharganya setetes darah abadi. Pada saat kritis, setetes darah abadi dapat meregenerasi daging dan darah. Sungguh sia-sia jika digunakan untuk menyimpulkan kehidupan. Namun sulit baginya untuk membujuknya. Saat itu, dia juga terjebak oleh cinta, dan dia tahu bahwa kata cinta adalah kata yang paling menyedihkan dan paling sulit untuk dipahami. Jangan khawatir, aku punya aturan sendiri dan tidak akan membiarkan cinta menggangguku. Setiap hubungan adalah pemandangan indah dalam hidup. Saat aku menghadapinya, aku akan mengabdikan diriku padanya dan menganggapnya serius. Tapi jika tidak mengerti, aku mungkin kehilangannya. Aku tidak akan bingung selama sisa hidupku. Xian tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. Kakek, menurutmu aku terlihat seperti tipe orang yang bisa tidak melepaskannya. Kaisar Yang Qing tiba-tiba mengerti dan langsung tertawa tulus. Ia mengetahui bahwa anak laki-laki ini memiliki sifat yang dingin dan tidak akan pernah membiarkan benda luar menimbulkan hambatan di hatinya. Sudah berapa lama? Kenapa aku merasa sepertinya sudah lama sekali? Xian berkata tiba-tiba. Hampir setahun. Kaisar Yang Qing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Nak, terobosanmu di bidang kultivasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi ketika kamu menerobos di kolam sentan, kamu terlalu lambat. Haha, sungguh aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Melambat belum tentu merupakan hal yang buruk. Xian menyeringai cerah, ini berarti aku mendapatkan lebih banyak daripada yang lain. Kaisar Yang Qing tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berteriak pelan kamu. Yah, manfaat yang kudapat jauh lebih banyak daripada Disan dan Li Zhengrong. Kalau tidak, sentan tidak akan hancur karena aku, haha dia sangat senang. Kaisar Yang Qing terkejut sesaat, lalu tertawa dan berkata dengan riang oke, selama kamu mendapat panen besar, kami tidak akan khawatir. Ayo pergi, tidak perlu datang ke sini lagi, ayo kembali. Sebuah pemikiran terlintas, dan energi api inti bumi diaktifkan. Penghalang di danau terbuka, dan dia serta Kaisar Yang Qing langsung datang ke sana danau. Sambil mengerutkan kening dan melihat ke arah danau, Xian merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke bawah. Kekuatan ruang di bawah kacau dan terpelintir, dan retakan ruang besar muncul, menutupi danau sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, danau itu benar-benar lenyap, hanya menyisakan lubang besar di bawah kaki mereka, seluas ratusan meter persegi, mil. Kaisar Yang Qing berubah warna karena terkejut. Tangan ini sangat mengejutkannya, mengoyak ruang, membentuk celah besar, dan menelan seluruh danau. Cara seperti itu bisa disebut keajaiban. Meskipun kolam ilahi hancur, masih ada jejak pola struktur internal. Kita tidak dapat memulihkannya. Mungkin orang lain bisa. Menyimpannya dapat menyebabkan kerusakan, jadi lebih baik menghancurkannya. Ada terlalu banyak orang kuat kuno di tanah Tiongkok saat ini. Artinya mungkin ada orang kuat yang bisa pulih, jadi tidak ada jejak yang tersisa, kata Xian serius. Kaisar Yang Qing mengangguk, lebih baik berhati-hati, tetapi saya lalai.
Saya pikir tidak ada yang bisa memulihkan kolam suci ini kecuali Anda, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Aku juga tidak bisa pulih. Xian tersenyum pahit, pembangunnya adalah master formasi tingkat dewa. Dia dibantu oleh 3 Raja Dewa yang kuat. Dia telah menghabiskan banyak bahan dan mengukir setidaknya 5.000 formasi kecil. Aku bisa tidak tahan dengan banyak formasi. Ini sangat misterius sehingga secara alami tidak mungkin untuk dipulihkan. Kaisar Yang Qing tercengang. Semakin tinggi wilayahku, semakin aku merasa tidak berarti. Di dunia ini, ada terlalu banyak makhluk kuat. Kekuatan kecil kita sebenarnya tidak cukup. Xian tersenyum pahit. Dia tiba-tiba teringat makhluk-makhluk di lautan jiwa aneh di gua jahat roh mati suku roh gelap. Saat itu, ketika dia masuk dalam bentuk jiwa virtual, ada deteksi. Aura kuno dan jauh yang tercermin dari lautan jiwa sama luasnya dan tidak dapat diprediksi seperti dunia. Kehendak dingin dan jahat itu secara langsung menghancurkan jiwa virtualnya seperti sebuah semut. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah eksistensi yang telah mencapai puncak dewa sejati. Namun, setelah bertarung melawan Long Zhu, Lin Meng, dan lainnya, dengan tingkat peningkatannya saat ini dan wawasannya yang lebih luas, dia dapat yakin bahwa keberadaan itu mungkin berada di luar jangkauan dewa sejati. Di Pulau Yinfeng dari Sekte Dewa Mayat, di celah luar angkasa itu, jejak mayat monster tingkat 10 yang berjarak ribuan meter menunjukkan bahwa mereka mati setelah leher mereka dipotong oleh orang kuat, monster level sebanding dengan Raja para Dewa, tetapi mereka dengan mudah dibunuh. Seberapa kuat penembaknya? Semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin berhati-hati, dan dia tidak akan berpuas diri. Karena dia memahami bahwa ada lebih banyak keberadaan yang tidak diketahui dan makhluk yang lebih menakutkan di depannya. Mereka yang melarikan diri dari benua ini dan melarikan diri ke dunia luar di zaman kuno. Jika mereka selamat, berapa ketinggian yang akan mereka capai? Terkadang, ia bahkan tidak berani berpikir mendalam, karena semakin ia memikirkannya, masa depannya semakin sulit dan ia merasa semakin tidak berdaya, sehingga ia tidak akan pernah berhenti menekuni dan mendalami ilmu bela diri. Setiap orang kuat telah melewati perjuangan yang kita jalani saat ini. Tanpa perjuangan, bagaimana kita bisa melihat pemandangan yang lebih indah? Melihat kembali kesulitan kita di masa depan, mungkin rasanya tidak enak, kata Kaisar Yang Qing dengan emosi. Xian mengangguk dan tersenyum, saya mengerti. Itu tidak akan terpengaruh. Ayo kembali. Lingkaran riak ruang muncul di depan Xian. Riak tersebut mengandung misteri ruang dan sangat misterius. Xian melangkah keluar dan mendarat di riak angkasa, dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul langsung di pusat kota, menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah. Kemajuannya dalam misteri kekuatan luar angkasa telah memungkinkan kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia dapat membangun saluran luar angkasa dari udara tipis dan melintasi jarak antara ujung dunia dengan mudah. Segera setelah Anda mengambil satu langkah, kesadaran spiritual Anda akan merasakannya, dan sosok Anda akan berada di sana, santai dan santai. Xian tiba di kota api penyucian baji dalam sekejap. Hampir setahun kemudian, kota yang dibangunnya mengalami perubahan baru. Bagian dalam kota tetap tidak berubah, dan bagian luar kota telah diperluas hampir 3 kali lipat. Banyak kultus cahaya, aliansi perang, dan kekuatan kecil yang tersebar telah memadatkan formasi dan secara langsung meniru batas dan batasan sekte mereka sebelumnya, membuat bagian luar kota lebih luas. Ratusan mil di sekitar luar kota, banyak pejuang berpakaian punk camping berkumpul, ada yang mendirikan tenda, dan ada pula yang membangun rumah sederhana, tersebar di berbagai daerah. Xian jatuh dari tembok luar kota, memanjat dan melihat jauh, dan dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia segera menemukan bahwa meskipun orang-orang yang berkumpul semuanya adalah ras manusia, mereka bukanlah gelombang asli orang-orang dari kota dalam dan luar. Bao Ao dan Jieji memimpin orang-orang kuat dari klan Ibel 15 dan pergi 9 bulan yang lalu. Mereka menunggu Xian keluar, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengurus urusan mereka sendiri terlebih dahulu. Di luar kota, Li Zhengrong, Cao Qiudao, Di San, dan Yu Rou datang setelah mendengar berita tersebut, dengan senyum tulus di wajah mereka. Kemajuan saya telah sedikit berubah, jadi butuh lebih banyak waktu, tetapi semuanya baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir. Sebelum beberapa orang dapat mengajukan pertanyaan, Xian menjelaskan situasinya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang itu. Ya, mereka semua cukup beruntung bisa selamat dari perburuan alien. Li Zhengrong mengerutkan kening dan menjelaskan, saat kamu memasuki Sentan untuk berlatih, alien mengejar mereka kemana-mana di hutan Evernit. Banyak orang terbunuh, dan beberapa keluar. Mereka pergi ke hutan Evernit dan melangkah lebih jauh untuk mencari kelangsungan hidup, tetapi berakhir dengan tragis. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dan lolos dari bencana semuanya datang secara spontan, berharap untuk pergi ke kota untuk menyelamatkan hidup mereka tidak keluar, kami tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka tetap berada di luar.
Orang-orang ini cukup pintar dan tahu bagaimana memilih tempat di area ini. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati sejak lama. Ras alien memburu umat manusia di mana-mana, dan hanya kota api penyucian baji yang bisa selamat. Di satu sisi, kota ini sangat kuat, dan di sisi lain, secara diam-diam didukung oleh ras Evil 15 dan ras Evil 15. Hal ini membuat 4 ras lainnya tidak berani bertindak gegabah selama berburu, mereka mengambil inisiatif. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak diperbolehkan memasuki kota dan ditempatkan di luar kota juga mendapat manfaat darinya dan selamat tanpa menjadi sasaran alien. Dari apa yang Xian lihat, terlihat bahwa orang-orang tersebut hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Banyak orang memiliki keluarga yang harus dinafkahi, serta orang tua, orang lemah, orang sakit dan orang cacat. Tekanan untuk bertahan hidup dan penganiayaan membuat pikiran mereka terluka parah, dan energi serta energi mereka sepertinya tertekan oleh beberapa orang kekuatan tak kasat mata. Xian Longzu muncul entah dari mana, menatapnya dengan ekspresi menyedihkan, tidak peduli apa, mereka juga anggota umat manusia. Jika kita membiarkannya pergi, begitu alien datang, mereka akan diberantas secara instan. Xian mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata dengan ringan bagaimana menurutmu? Tuan Long benar. Li Zhengrong dan Cao Qiudao merendahkan suara mereka dan terlihat sedih. Orang-orang itu telah berkumpul selama lebih dari 1 atau 2 hari. Mereka telah mengemis selama beberapa bulan. Mereka menangis dan melolong di luar kota, memohon untuk datang ke kota akan terasa tidak tertahankan. Banyak dari mereka yang sudah tua, lemah, sakit dan cacat, serta menderita trauma. Jika dibiarkan, mereka mungkin akan segera meninggal. Tidak apa-apa, Xian mengangguk dan mengatur buat area lain di luar kota untuk menampung mereka. Baiklah, biarkan mereka hidup sendiri. Ingat, mereka tidak boleh masuk ke dalam kota. Pasti ada orang miskin. Itu hal yang paling dibenci adalah orang-orang ini berubah-ubah dan selalu mengincar kita di masa lalu. Bagian dalam kota sangat penting dan tidak bisa hilang. Jika dihancurkan oleh mereka, kita akan menyesalinya. Oke, aku akan mengaturnya sendiri. Longzu tersenyum bahagia dan segera berbalik untuk mulai mengatur masalah ini. Ketika Bao Ao dan Jieji pergi, mereka berkata bahwa ketika kamu keluar, mereka akan pergi ke sisi mereka dan mendiskusikan hal-hal penting denganmu. Cao Qiudao mengeluarkan peta benua Senen, dan peta itu dengan jelas menunjukkan arahnya, disorot dengan pena dan tinta merah. Xian hanya melihatnya sekilas dan mengangguk. Alih-alih mengambil peta, dia bertanya bagaimana situasi umumnya. Cao Qiudao, Disan, Yurou, dan Yi Tianmo semuanya menggelengkan kepala, merasa sangat malu. Kamu tidak tahu. Xian tercengang. Kami ditempatkan di sini dan jarang keluar. Ruang lingkup aktivitas kami terbatas pada hutan Everneath. Yurou tersenyum lembut dan menjelaskan dengan lembut setengah tahun yang lalu, semua ras alien mundur dari hutan Everneath. Sekarang di sini hutan, hanya saja tidak ada orang lain di antara kita dan klan Evil 15. Adapun wilayah di luar hutan Everneath, tampaknya 5 ras besar telah membagi benua rahmat ilahi menjadi banyak bagian, dan masing-masing memiliki sisinya sendiri. Jika alien tidak datang untuk membuat masalah bagi kita, kita sudah dalam masalah. Untungnya, saya tidak berani mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Terakhir kali saya mendengar Yan Long dari klan Evil 15 mengatakan bahwa 5 ras alien utama tampaknya memiliki konflik, seolah-olah perang telah pecah. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya. Cao Qiudao menambahkan. Ras manusia di hutan Everneath tidak berani meninggalkan hutan Everneath, tapi ras Evil 15 tidak memiliki batasan ini. Para penguasa besar klan Evil 15, seperti Yan Long dan Sui Huan, sering keluar untuk beraktivitas. Sebaliknya, mereka memiliki pemahaman tentang situasi di luar hutan semalam. Namun, Yan Long dan Sui Huan jelas tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, dan mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas, yang menyebabkan Cao Qiudao, Disan dan lainnya menjadi tidak jelas. Yah, sepertinya aku harus keluar dan memeriksa situasi di daratan. Xian merenung sejenak, lalu kembali ke pusat kota untuk membuat pengaturan. Setelah tinggal di pusat kota selama 3 hari, dia dengan hati-hati memeriksa setiap penghalang, batasan, dan formasi. Dia menemukan bahwa setelah dia pergi, kota api penyucian baji beroperasi secara normal dan tidak ada masalah besar. Hal ini membuatnya merasa lega, dan dia memberitahu Yang Qingdi dan yang lainnya. Dia akan fokus menjelaskan misteri kota api penyucian baji kepada Yang Qingdi, Disan, Yurou dan lainnya, sehingga mereka dapat memahami misteri kota ini, sehingga ketika dia pergi, tidak akan ada perubahan besar di kota tersebut. Setelah semuanya diatur, dia siap untuk pergi dan bertanya kepada Evil 15 Bao Ao dan Jie Ji tentang situasinya. Sebelum pergi, He Qingman dan Ku Yanxing berkumpul dengan ekspresi rumit. Ketika dia berada di Laut Tak Berujung, Xian telah muncul dan membantu keluarga yang membangun dominasi mereka di Laut Tak Berujung. Pada saat itu, ada kesenjangan yang dalam antara dia dan kedua wanita tersebut.
He Qingman dan Ku Yanxing melarikan diri dari laut tak berujung dan menjadi murid Yan Ke. Alam kultivasi mereka meningkat pesat. Kedua wanita itu berpikir bahwa mereka sekarang lebih dekat dengannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah bertemu dengannya untuk pertama kali waktu. Ketika mereka tiba di Xi'an, mereka menemukan bahwa Xi'an telah mencapai alam ilahi tingkat kedua, dan bahkan tuan mereka tidak berdaya. Setelah mengalami kejadian mengejutkan di hutan semalam, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Xi'an, dan menyadari bahwa jarak darinya tidak hanya semakin dekat, tetapi juga semakin jauh. Xi'an telah mencapai alam dewa sejati, dan meskipun keduanya telah bekerja keras, mereka masih belum dapat mencapai alam dewa secara tiba-tiba. Dan status Xi'an saat ini jauh melebihi imajinasi mereka. Dia telah menjadi pemimpin masa depan umat manusia, memerintah segala arah, dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan monster dan Evil 15. Hal ini membuat kedua wanita tersebut mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka mungkin tidak dapat menyentuh Xi'an. Saat ini, ada banyak wanita dengan penampilan luar biasa di pusat kota, dan masing-masing dari mereka bahkan berharap untuk memenangkan hati Xi'an jika itu terjadi dalam semalam. Huan sudah cukup membuat bangga para wanita itu. Dibandingkan dengan wanita-wanita itu, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki banyak kelebihan, dan pemikiran untuk tinggal bersama Xi'an sampai mereka menjadi tua perlahan-lahan memudar. Dunia ini sangat kejam. Bagi praktisi seni bela diri, jika alam mereka terlalu berbeda, akan sangat sulit untuk menjadi dekat dan menjadi mitra. Xi'an sekarang memiliki banyak pasangan di sekitarnya, yang membuat mereka menyadari bahwa tidak menangkapnya ketika dia lemah adalah rasa sakit dan ketidakberdayaan terbesar dalam hidup mereka, yang akan membuat mereka menyesal selamanya. Aku sangat terkejut melihatmu di sini. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu hidup dengan baik di sini? Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa bertanya padaku dan aku akan membantumu. Melihat kedua wanita itu terdiam, Xi'an berbicara lebih dulu, tersenyum. Tidak, kami menjalani kehidupan yang baik, terima kasih. Jika Anda tidak membawa kami masuk, mungkin kami akan mati. Xi'an mengangguk dan berkata itu bagus. Kami sudah saling kenal sejak laut tak berujung. Kami dianggap teman dekat. Wajar jika saya membantu Anda. Xi'an, jika kamu bertemu tuan kami saat kamu keluar kali ini, tolong tunjukkan kebaikanmu padanya karena telah menyelamatkan kami. Tuan yang mana? Wukin dari laut tak berujung, atau Yan Ke? Penguasa laut tak berujung telah lama meninggal. Itu Yan Ke. Ku Yanxing menghela nafas selama sisa hidupnya, tampak suram. Mengangguk, Xi'an berkata baiklah, jika ada kesempatan untuk melihat Yan Ke, selama dia tidak bertekad menghabisiku, aku akan memberimu wajah. Kedua wanita itu saling berterima kasih. Kingman, aku punya beberapa kata aku ingin berbicara dengannya sendirian, lihat. Ku Yanxing menundukkan kepalanya, terlihat sedikit malu. He Qingman tertegun sejenak, lalu berinisiatif mundur, merasa sedikit sedih dan tidak berdaya di dalam hatinya. Ketika dia pergi, mata indah Ku Yanxing bersinar dan wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan malu-malu saat kita berada di laut tak berujung, sebelum kamu pergi, aku pernah berkata bahwa jika kamu membawaku ke daratan Tiongkok, aku akan menjadi istrimu. Xi'an terkejut, lalu melambaikan tangannya dan tersenyum, saat itu aku lancang, jadi jangan khawatir, haha. Aku serius. Ku Yanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang indah berbinar, dan menatapnya dalam-dalam, berkata jika kamu menginginkanku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja dan aku akan dengan senang hati melakukannya, lakukan itu. Setelah mengatakan itu, sebelum Xi'an bisa berkata apa-apa lagi, Ku Yanxing merunduk dengan wajah merah, seperti pencuri, dan tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan aroma samar di mulut dan hidung Xi'an, perlahan memenuhi hatinya. Menyentuh hidungnya, Xi'an tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan mendesah pelan. Setelah melalui begitu banyak hal, dia memiliki perspektif baru dalam banyak hal. Dia bukan lagi orang yang sembrono dan tanpa hambatan seperti sebelumnya berangkat. Ketika dia pertama kali datang ke laut tak berujung, He Qingman dan Ku Yanxing tidak dapat dijangkau di matanya. Mereka adalah keindahan paling luar biasa dari laut tak berujung, dan mereka adalah mutiara laut, menghantui impian banyak anak muda. Pada saat itu, jika He Qingman dan Ku Yanxing menunjukkan sedikit kasih sayang, dia akan menangis bersyukur dan merasa sangat bangga. Namun kini, Ku Yanxing tak segan-segan merendahkan dirinya, bahkan berinisiatif mencari es 3 kilodetik. Lokasi yang diberikan oleh Bao Ao berada di ujung timur tanah Tiongkok, disebut wilayah Sunyi Kuno. Di zaman kuno, ada sebuah area di benua Shenzhen yang disebut Tanah Gurun Kuno. Itu adalah tempat di mana semua ras besar bertemu, dan itu adalah area di mana semua ras berkumpul dan berkomunikasi. Mencapai alam dewa sejati, Xi'an memiliki pemahaman mendalam tentang misteri luar angkasa, sedemikian rupa sehingga dia akhirnya memahami situasi sebenarnya dari benua Shenzhen. Dia tahu bahwa benua ini dikelilingi oleh ruang-ruang kecil, seperti sebuah rumah besar.
Ada banyak rumah kecil di sekitarnya. Ruang-ruang kecil tersebut pada mulanya merupakan wilayah berbagai suku bangsa pada zaman dahulu dan dikembangkan oleh masing-masing suku bangsa. Di zaman kuno, 10 suku muncul. Orang-orang kuat dengan kekuatan supernatural yang besar tidak puas dengan wilayah sempit benua Senen. Mereka mencari dunia baru yang lebih cocok untuk bertahan hidup dan memiliki energi spiritual serta harta karun. Mereka menemukan bahwa ada desa-desa kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar ruang benua Senen, dan kemudian menjelajahinya secara mendalam. Mereka segera menemukan bahwa ada banyak ruang kecil yang penuh energi spiritual dan tanah subur, cocok untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, banyak ras asing yang menyelinap ke ruang-ruang kecil tersebut, menjelajahi dan berlatih di dalamnya, menemukan harta karun langit dan bumi, dan membagi tanah tersebut menjadi wilayah eksklusif mereka sendiri. Di penghujung zaman, banyak ras yang lahir di Kongran kecil itu. Beberapa ras yang kalah perang di benua Senen bahkan memindahkan seluruh klannya dan terpisah sepenuhnya dari benua Senen. Apa yang disebut 7 dunia bawah, 4 alam Ibel 15, dan medan perang jurang maut, termasuk alam rahasia Pulau Yinfeng dan alam rahasia es dan api di hutan semalam, sebenarnya adalah ruang kecil di pinggiran benua rahmat ilahi. Setelah puluhan ribu tahun berevolusi, mereka menjadi seperti sekarang ini. Beberapa dari ruang kecil itu ada yang terhubung satu sama lain, ada yang terhubung dengan benua rahmat ilahi, dan ada pula yang ditutup karena berbagai alasan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan energi spiritual di banyak ruang kecil telah habis, dan beberapa ruang kecil telah disegel dan menjadi tempat tinggal ras alien, selamanya terputus dari benua rahmat ilahi. Gurun kuno, di zaman kuno, adalah tempat di mana semua ras terhubung. Ada laut batas di atas gurun kuno, dan ada banyak sekali gerbang surgawi yang mengambang di laut batas, mengarah ke ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena kekuatan luar angkasa dari batas laut di atas hutan belantara kuno sangat penuh dengan kekacauan, sangat cocok untuk membangun gerbang surgawi. Oleh karena itu, pada zaman itu, berbagai ras akan mendirikan gerbang surgawi di sana untuk menghubungkan ruang-ruang kecil. Seiring waktu, hutan belantara kuno menjadi keberadaan yang istimewa. Namun, di zaman modern, perubahan yang tidak diketahui terjadi di batas laut di atas hutan belantara kuno, dan semua gerbang surgawi ditutup. Kekuatan ruang yang kacau menghalangi semua orang untuk menjelajah dan mengambil risiko. Di era ini, orang-orang kuat yang membangun Tianmen juga hilang, sehingga hutan belantara kuno benar-benar ditinggalkan. Di masa lalu, kota sekte kuno Qi mengirim ahli ke garnisun di hutan belantara kuno untuk mengawasi batas laut di atas, karena takut terjadi sesuatu pada batas laut. Selama ribuan tahun, segala sesuatu di sana berjalan seperti biasa. Lambat laun, sekte kuno Qi kehilangan kewaspadaan dan mengevakuasi tuan mereka satu demi satu, tidak lagi memperhatikan area itu. Baru setelah Xian memahami kekuatan ruang, langit dan bumi mengalami pembelahan spasial yang besar, dan batas laut berubah lagi, banyak gerbang surgawi yang tertutup dipengaruhi oleh kekuatan ruang dan terbuka satu demi satu. Pada saat itulah orang kuat dari klan Ibel 15, Bao Ao dan Jie Ji, kembali ke negeri ini dari alam Ibel 15 kedua. Batu itu memadatkan kekuatan ruang, dan arah kesadaran spiritual menciptakan hubungan yang indah antar ruang. Tubuh melintasi lapisan ruang, seperti melewati pintu dunia kuno. Keajaiban zaman batas laut. Itu adalah tanah tandus. Bumi berwarna merah tua dan rerumputan tandus. Ada banyak istana bobrok, dan ada bekas formasi kuno di banyak reruntuhan. Sekilas, hutan belantara kuno ini tampak seperti kota raksasa yang hancur, cukup spektakuler. Di langit di atas hutan belantara kuno, terdapat retakan seperti pisau panjang. Ada miliaran titik cahaya di retakan tersebut, yang mengandung kekuatan ruang yang sangat besar untuk menghancurkan segalanya. Itu adalah batas laut. Xian melihat ke langit dan dapat melihat bahwa batas laut terdiri dari celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap celah ruang mengarah ke ruang kecil, yang disebut Su Hao dan yang lainnya sebagai alam rahasia. Perjalanan ke alam rahasia yang dibicarakan Su Hao dan Sekte Kuno Qi di awal adalah batas laut di atas hutan belantara kuno ini. Sekte Kuno Qi memiliki rahasia yang dapat membuka satu atau dua alam rahasia, dan ada banyak tempat yang perlu dijelajahi. Xian datang hari ini dan melihat retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dia tahu bahwa Su Hao dan yang lainnya tidak perlu membukanya. Sebagian besar pintu rahasia berada di balik celah di ruang angkasa jelajahi mereka. Arahan yang diberikan oleh Bao Ao dan Jie Ji ada di sini, tapi Xian tidak dapat menemukan jejak di mana dia berada dengan kesadaran spiritualnya. Berdiri di gurun kuno yang sunyi dan sunyi, dia merenung sejenak, dan aliran kesadaran spiritual terbang ke celah ruang angkasa di laut di atas kepalanya seperti sambaran petir tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Di balik setiap celah ruang terdapat ruang kecil di benua rahmat ilahi. Sebagian besar ruang kecil ini dianeksasi oleh berbagai ras di zaman kuno, setelah ribuan tahun, auranya telah hilang dan menjadi tak bernyawa. Jika kesadaran spiritual manusia biasa memasuki celah ruang angkasa,
mereka tidak hanya tidak dapat menemukan apapun, tetapi mereka juga tidak dapat mengambilnya kembali dan merusak sumber jiwa. Dia berbeda, kesadarannya mengandung seluk-beluk ruang. Dia bisa terbang melewati celah ruang tanpa hambatan, dan fluktuasi ruang biasa tidak bisa mempengaruhinya, jadi dia bisa menjelajah sepuasnya. Lebih dari 300 kesadaran spiritual keluar melalui celah di ruang di atas kepalanya, dan atmosfer yang sunyi dan tak bernyawa dengan cepat kembali ke jiwanya, memungkinkan dia untuk melihat kondisi umum dari ruang kecil itu. Tidak ada fluktuasi kehidupan, tidak ada energi spiritual, dan tidak ada harta yang mengandung energi. Di ruang kecil itu, hanya kematian yang tampaknya menjadi tubuh utama, yang memberinya kejutan kuat pada jiwanya. Di zaman kuno, tidak hanya ada 10 ras besar, tetapi para dewa, dunia bawah, Ibel 15, dan Ibel 15 hanyalah 10 ras terkuat. Selain itu, ada hampir 100 ras yang aneh dan aneh, tetapi mereka lemah dan kekuatannya tidak terlihat jelas. Ras-ras kecil itu telah lama membuka ruang-ruang kecil dan memindahkan seluruh ras ke dalamnya. Namun setelah bertahun-tahun, ruang-ruang kecil itu menjadi sunyi senyap, seolah-olah semua ras telah dimusnahkan. Si Yan terkejut. Melihat batas laut di atas kepalanya dan celah di ruang angkasa, dia terus menyempurnakan kesadarannya dan menjelajahi lebih banyak celah di ruang angkasa tanpa menyerah. Setidaknya ada ribuan celah ruang di lautan dunia itu. Bahkan dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, mustahil untuk menjelajahi semuanya sekaligus, dan dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Setelah 300 deteksi kesadaran spiritual lainnya, fluktuasi yang kembali masih dipenuhi dengan kehancuran yang mematikan dan tidak ada fluktuasi kehidupan, yang membuatnya sedikit kelelahan. Dia tahu bahwa di antara celah ruang itu, pasti ada pintu masuk ke alam Ibel 15 kedua tempat Bao Ao dan Jie Jie datang, tetapi dengan begitu banyak celah, tidak mudah baginya untuk menemukannya. Samar-samar dia merasa ada yang tidak beres. Jika Bao Ao dan Jie Jie baik-baik saja, mereka setidaknya akan menempatkan prajurit Ibel 15 yang baik di gurun kuno untuk membantunya. Sekarang tidak ada yang tersisa, mungkinkah terjadi kecelakaan? Berpikir seperti ini, dia dengan hati-hati melihat pemandangan di hutan belantara kuno, dan benar-benar menemukan bahwa sepertinya ada jejak perang baru-baru ini di sini. Sebuah pemikiran muncul di benaknya 5 ras alien utama telah bertarung satu sama lain di sini. Bao Ao, Jie Jie dan yang lainnya tidak ada di sini. Mungkinkah mereka telah dikalahkan? Apakah Anda harus kembali ke alam Ibel 15 kedua untuk sementara? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Bao Ao dan Jie Jie dianggap yang terkuat di antara 5 ras. Logikanya, 4 ras besar lainnya tidak boleh berani berkonflik langsung dengan Ibel 15. Pasti ada kecelakaan. Alis Si Yan tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Bao Ao dan Jie Jie. Kedua orang ini telah membantunya. Selain itu, dia tampaknya memiliki darah Ibel 15 yang mengalir di tubuhnya. Jika klan Ibel 15 dikalahkan, fondasinya di hutan semalam pasti akan terpengaruh, dan dia mungkin akan segera disapu oleh 4 klan lainnya. Ia menjadi gugup sia-sia, segera memadatkan kesadarannya kembali, dan terus menjelajahi sisa ruang dari retakan angin. 1 jam kemudian, matanya tiba-tiba berbinar, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mengambil kembali semua kesadaran spiritual yang telah dia keluarkan. Dia menemukannya. Dalam salah satu celah di ruang angkasa, ada juga fluktuasi luar biasa dari energi Ibel 15 yang mengalir. Setelah kesadarannya meluas ke dalam sejauh puluhan ribu mil, dia menyadari fluktuasi kehidupan untuk pertama kalinya. Itu adalah anggota klan Pola Hantu. Dia memiliki pemahaman tentang misteri jiwa klan Pola Hantu, dan hanya dengan kesadaran singkatnya, dia yakin bahwa makhluk itu berasal dari suku Pola Hantu, karena struktur fisiknya berbeda, yang dia sangat yakin. Ada energi Ibel 15 yang cocok untuk bertahan hidup. Di antara mereka, pasti ada Ibel 15 dan anggota klan Pola Hantu, yang berarti Bao Ao dan Jie Jie mungkin telah dipaksa kembali ke kampung halamannya oleh keempat klan, menandakan bahwa mereka pasti menemui masalah besar. Serangkaian pemikiran terlintas di benaknya, Si Yan merenung sejenak, dan kemudian mengikuti bimbingan kesadaran spiritualnya dan bergegas menuju celah di ruang angkasa. Kesenjangan luar angkasa ini relatif damai. Mungkin telah dibuka oleh duri yang keras dan berduri, dan tidak sempit sama sekali. Gelombang kegembiraan luar angkasa yang aneh dan tak terlupakan di celah tersebut juga ditahan oleh setan-setan aneh, menjadikannya kesenjangan di luar angkasa tidak seberbahaya yang dia bayangkan. Setelah dia mencapai alam dewa sejati, pemahamannya tentang misteri ruang angkasa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, semakin dia tahu, semakin dia memahami kengerian celah di ruang angkasa. Bahkan jika dia mahir dalam misteri luar angkasa, dia kemungkinan besar akan binasa jika memasuki celah yang sangat berbahaya itu. Ada banyak celah luar angkasa yang menakutkan yang berisi makhluk paling jahat di dunia, serta formasi ganas alam yang paling menakutkan. Banyak celah luar angkasa yang seperti mesin pencekikan besar yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup, termasuk jiwa. Domain turbulensi luar angkasa adalah tempat yang sangat berbahaya di celah luar angkasa.
Turbulensi luar angkasa yang hebat dapat menghancurkan jiwa dewa dan mengubah tubuh Raja Dewa menjadi bubuk. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani memasukinya setelah dia mengetahui bahwa ada aliran ruang yang kacau di pintu masuk lain ke alam rahasia es dan api. Meskipun dia mengkhawatirkan Xia Xinyan, demi masa depan seluruh keluarga dan umat manusia, dia tetap memilih untuk tidak mengambil risiko, yang menunjukkan betapa menakutkannya hal itu. Ya, seperti angin dan kilat, dia melintasi celah di angkasa, hanya untuk merasakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di matanya memudar, dan dia tiba-tiba sampai di dunia yang gelap. Alam Ibel 15 kedua. Seperti kebanyakan alam rahasia, tidak ada matahari, bulan atau bintang di sini, tidak ada aura langit dan bumi, hanya awan ajaib kuat yang menggantung tinggi di langit seperti bola kapas. Dahulu kala, ada banyak harta karun aneh di negeri ini. Ada batu dan logam aneh yang belum pernah terlihat di benua rahmat ilahi yang dapat ditempa untuk menciptakan harta rahasia yang kuat. Ibel 15 dulunya sangat kuat, jadi di zaman kuno, mereka menempati 4 wilayah subur. Alam Ibel 15 pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga sangat membuat iri di era itu. Karena kekuatan ras ini, mereka memiliki 4 wilayah untuk mengembangkan kekuatan mereka, sehingga ras tersebut menjadi lebih kuat dengan cepat. Xian tergantung tinggi di bawah awan sihir gelap, dan kesadaran spiritualnya menyebar, mencari jejak manusia dan merasakan fluktuasi kehidupan. Tidak lama kemudian, ketika kesadarannya terbang ribuan mil jauhnya, gelombang jiwa kembali ke lautan kesadaran, langsung mencapai asal-usul jiwanya. Dia mengerutkan kening dan tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengaktifkan energinya, mengumpulkan rahasia ruang, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Lingkaran riak ruang muncul di depan matanya. Di bawah kakinya, tanah tampak bergerak mundur dengan cepat, seolah-olah sebuah tenda besar ditarik kembali, dan semua hutan serta jurang dengan cepat menghilang. Hal ini disebabkan oleh kecepatannya yang terlalu cepat karena kesadaran spiritualnya yang tak terbatas saat ia melintasi ruang angkasa. Bumi tidak bergerak, tetapi tubuh dan jiwanya telah bergerak. Mayat klan Ibel 15, klan pola hantu, klan roh gelap, klan mayat, dan klan dunia bawah muncul dari bawah kakinya saat dia melintasi ruang. Dia tidak menyelidikinya dengan cermat, tetapi saat dia mengetahui pertempuran terjadi di sini, dia menduga alam Ibel 15 ini akan dipenuhi dengan mayat. Bahkan jika suku pola hantu, suku roh kegelapan, suku mayat, dan suku Her bergabung, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan mutlak di tanah ini. Ini adalah wilayah suku Ibel 15, rumahnya, dan mereka paling akrab dengan segala sesuatu di sini. Bumi yang gelap gulita, seolah diwarnai dengan lapisan tinta yang tebal, membuat orang merasa berat. Batuan-batu itu tergantung di udara, memandang jauh ke kejauhan, dan menemukan bahwa bumi yang gelap ditutupi dengan lubang-lubang besar, seperti jurang maut, tanpa dasar, seperti mulut raksasa monster, mengandung bahaya dan misteri yang tak terbatas. Beberapa lubang yang dalam mencakup area seluas ribuan mil. Tidak ada cahaya di lubang yang dalam, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda dengan tangan Anda. Lubang tersebut sangat gelap sehingga seperti lubang hitam di langit berbintang yang bisa menelan semua makhluk hidup, membuat orang merasa ketakutan. Di tanah yang gelap bukan berarti tidak ada rerumputan yang tumbuh. Sebaliknya, banyak terdapat pohon-pohon yang tampak ganas dengan dahan-dahan yang ditumbuhi duri-duri yang tajam, seperti monster. Di bawah hembusan angin dingin, dahan berduri tajam menari perlahan, mekar dengan untaian cahaya hitam dingin. Ada banyak monster yang bergerak di hutan tak berujung, monster-monster itu pembunuh dan kejam, dan mereka tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Mereka selalu bertarung dan melahap monster lain untuk bertahan hidup. Di dunia Warcraft, hanya mereka yang menghabisi dan mencapai level yang sangat tinggi yang dapat membuka kebijaksanaan, memiliki kekuatan supernatural, dan menginspirasi semacam kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa garis keturunan. Tanah gelap, hutan ganas tak berujung, dan banyak istana bobrok di jurang. Patung Ibel 15 besar yang terlihat dari waktu ke waktu hancur berkeping-keping dan ditutupi debu hitam. Ini adalah ruang besar di pinggiran domain Ibel 15 kedua, benua rahmat ilahi, yang berisi energi Ibel 15 dan cocok untuk kelangsungan hidup Ibel 15. Sejak zaman kuno, tanah ini digali dan dikembangkan dan menjadi rumah bagi banyak suku Ibel 15. Dahulu kala, ada banyak harta karun aneh di negeri ini. Ada batu dan logam aneh yang belum pernah terlihat di benua rahmat ilahi yang dapat ditempa untuk menciptakan harta rahasia yang kuat. Ibel 15 dulunya sangat kuat, jadi di zaman kuno, mereka menempati 4 wilayah subur. Alam Ibel 15 pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga sangat membuat iri di era itu. Di tepi jurang, ada mayat tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah setan dan beberapa monster. Beberapa di antaranya adalah mayat orang-orang dari suku Her dan suku pola hantu materi gelap menempel pada warna hitam di darat. Bau darah yang kental masih melekat di awan Ibel 15 jurang maut, dan pertempuran berlanjut. Xian mengerutkan kening dalam-dalam,
melihat ke jurang di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya, merenung sejenak dan memutuskan untuk menyelam. Dia berhutang budi pada Bao Ao dan Jieji. Sekarang klan Ibel 15 jelas dalam bahaya. Orang yang mengambil tindakan seharusnya adalah orang kuat dari 4 klan lainnya. Selama penyusupan ini, dia mungkin juga terbunuh, terluka parah seperti Ibel 15, atau bahkan dipenggal di alam Ibel 15 ini. Erta juga masuk, menyelam sepenuhnya ke bawah. Seperti kebanyakan alam rahasia, tidak ada matahari, bulan atau bintang di sini, tidak ada aura langit dan bumi, hanya awan ajaib kuat yang menggantung tinggi di langit seperti bola kapas. Wudu tanda pagar Xiao Suo dan Wang. Wudu tanda pagar Xiao Suo dan Wang. Udara di alam Ibel 15 kering dan dingin, dan angin dingin dan tajam bertiup di seluruh negeri seperti pisau. Tidak ada lingkungan seperti mata air yang hangat, dan tidak banyak cahaya untuk dilihat. Ini seperti malam yang gelap ketika benua rahmat ilahi menghilang. Gelap dan redup. Jika manusia biasa datang ke sini, penglihatan mereka akan sangat terpengaruh, dan mereka mungkin tidak dapat melihat pemandangan yang berjarak 10 meter. Bumi yang gelap gulita, seolah diwarnai dengan lapisan tinta yang tebal, membuat orang merasa berat. Batuan-batu itu tergantung di udara, memandang jauh ke kejauhan, dan menemukan bahwa bumi yang gelap ditutupi dengan lubang-lubang besar, seperti jurang maut, tanpa dasar, seperti mulut raksasa monster, mengandung bahaya dan misteri yang tak terbatas. Beberapa lubang yang dalam mencakup area seluas ribuan mil. Tidak ada cahaya di lubang yang dalam, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda dengan tangan Anda. Lubang tersebut sangat gelap sehingga seperti lubang hitam di langit berbintang yang bisa menelan semua makhluk hidup, membuat orang merasa ketakutan. Dia mengerutkan kening dan tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengaktifkan energinya, mengumpulkan rahasia ruang, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Lingkaran riak ruang muncul di depan matanya. Di bawah kakinya, tanah tampak bergerak mundur dengan cepat, seolah-olah sebuah tenda besar ditarik kembali, dan semua hutan serta jurang dengan cepat menghilang. Hal ini disebabkan oleh kecepatannya yang terlalu cepat karena kesadaran spiritualnya yang tak terbatas saat ia melintasi ruang angkasa. Bumi tidak bergerak, tetapi tubuh dan jiwanya telah bergerak. Mayat klan Ibel 15, klan pola hantu, klan roh gelap, klan mayat, dan klan dunia bawah muncul dari bawah kakinya saat dia melintasi ruang. Dia tidak menyelidikinya dengan cermat, tetapi saat dia mengetahui pertempuran terjadi di sini, dia menduga alam Ibel 15 ini akan dipenuhi dengan mayat. Bahkan jika suku pola hantu, suku roh kegelapan, suku mayat, dan suku Her bergabung, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan mutlak di tanah ini. Ini adalah wilayah suku Ibel 15, rumahnya, dan mereka paling akrab dengan segala sesuatu di sini. Di sini, meskipun lemah, tidak mudah dikunyah. Kesadaran spiritualnya terkunci erat pada gumpalan fluktuasi jiwa itu. Di bawah pengaruh misteri ruang, kesadaran spiritualnya dipadatkan menjadi sebuah terowongan terlebih dahulu, dan energinya diedarkan untuk mencapai fluktuasi yang terkoordinasi tempat tujuan. Itu adalah jurang besar seluas ribuan mil, gelap dan menawan, dengan aura Ibel 15 setebal tinta. Dari aura Ibel 15 yang bergulir, terkadang terdengar raungan monster yang besar. Di tepi jurang, ada mayat tergeletak di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah setan dan beberapa monster. Beberapa di antaranya adalah mayat orang-orang dari suku Her dan suku pola hantu materi gelap menempel pada warna hitam di darat. Bau darah yang kental masih melekat di awan Ibel 15 jurang maut, dan pertempuran berlanjut. Ada banyak monster yang bergerak di hutan tak berujung, monster-monster itu pembunuh dan kejam, dan mereka tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Mereka selalu bertarung dan melahap monster lain untuk bertahan hidup. Di dunia Warcraft, hanya mereka yang menghabisi dan mencapai level yang sangat tinggi yang dapat membuka kebijaksanaan, memiliki kekuatan supernatural, dan menginspirasi semacam kekuatan yang tersembunyi di dalam jiwa garis keturunan. Tanah gelap, hutan ganas tak berujung, dan banyak istana bobrok di jurang. Patung Ibel 15 besar yang terlihat dari waktu ke waktu hancur berkeping-keping dan ditutupi debu hitam. Ini adalah ruang besar di pinggiran domain Ibel 15 kedua, benua rahmat ilahi, yang berisi energi Ibel 15 dan cocok untuk kelangsungan hidup Ibel 15. Sejak zaman kuno, tanah ini digali dan dikembangkan dan menjadi rumah bagi banyak suku Ibel 15. Dahulu kala, ada banyak harta karun aneh di negeri ini. Ada batu dan logam aneh yang belum pernah terlihat di benua rahmat ilahi yang dapat ditempa untuk menciptakan harta rahasia yang kuat. Ibel 15 dulunya sangat kuat, jadi di zaman kuno, mereka menempati 4 wilayah subur. Alam Ibel 15 pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga sangat membuat iri di era itu. Karena kekuatan ras ini, mereka memiliki 4 wilayah untuk mengembangkan kekuatan mereka, sehingga ras tersebut menjadi lebih kuat dengan cepat. Xian tergantung tinggi di bawah awan sihir gelap, dan kesadaran spiritualnya menyebar, mencari jejak manusia dan merasakan fluktuasi kehidupan. Tidak lama kemudian,
Ketika kesadarannya terbang ribuan mil jauhnya, gelombang jiwa kembali ke lautan kesadaran, langsung mencapai asal-usul jiwanya. Dia mengerutkan kening dan tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengaktifkan energinya, mengumpulkan rahasia ruang, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Lingkaran riak ruang muncul di depan matanya. Di bawah kakinya, tanah tampak bergerak mundur dengan cepat, seolah-olah sebuah tenda besar ditarik kembali, dan semua hutan serta jurang dengan cepat menghilang. Erta juga masuk, menyelam sepenuhnya ke bawah. Energi Ibel 15 yang bergulir melonjak, angin dingin perburuan mengamuk di aura Ibel 15, bau darah yang kuat secara bertahap menjadi jelas, dan di dalam jurang, ada jalinan cahaya yang samar, dan kekuatan unik serta konsepsi artistik melonjak keluar, membentuk medan ma yang aneh. Ledakan, semburan raungan besar bergema dari bawah, dan banyak batu besi hitam seukuran batu giling terbang keluar, terbang kemana-mana, dengan energi yang sangat besar di dalamnya. Uff! Binatang ajaib sepanjang 100 meter diusir oleh seseorang dan terbang langsung ke langit, hampir bertabrakan dengannya. Binatang Ibel 15 itu memiliki tanduk tajam di kepalanya dan ditutupi sisik biru tua, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, tertanam dalam di tulangnya. Vitalitasnya dengan cepat hilang, dan jelas bahwa dia sudah mati. Si Yan mengerutkan kening. Monster itu telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan prajurit manusia di alam surgawi. Tampaknya dia telah terbunuh oleh satu pukulan. Minum. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, suaranya seperti naga yang berenang di air, bergema di seluruh dunia. Dalam raungan tersebut, sosoknya melonjak, dan dia terbang ratusan mil jauhnya dalam sekejap, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Itu adalah jurang gelap yang luas, dikelilingi oleh batu-batu jernih. Beberapa batunya tidak sehitam tinta, tapi seperti permata, memancarkan kilau warna-warni, menerangi apa yang ada di bawahnya dengan cukup jelas. Hampir 1000 orang kuat dari suku Ibel 15 mengaum pada binatang Ibel 15. Anggota suku dari suku Her dan suku Pola Hantu saling mengejar dan bertarung. Segala jenis sinar berkumpul, sinar listrik yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan segala jenis senjata sihir dan harta rahasia dunia bawah bertabrakan, mengeluarkan cahaya yang semakin menyilaukan. 2 orang kuat dari klan Ibel 15, dengan binatang Ibel 15 di bawah mereka di ambang kematian, tampak sedikit malu, tampak gila, dan tidak takut mati di bawah pengepungan 3 Hades besar, Abi, Heitian, dan Huang Quan, juga, sebagai 2 orang kuat dari klan Pola Hantu, mereka mengaum dan berteriak untuk bertarung sampai mati. Sebenarnya itu anakmu. Seorang anggota klan Pola Hantu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki wajah yang agak muda, tetapi aura di tubuhnya sangat tua, persis sama dengan Cassidy. Itu kamu. Boruo dan Gudas dari klan Ibel 15 juga berseru, tampak terkejut. Boruo masih mengenakan pakaian pria dan sangat tampan, namun kini rambutnya hancur berkeping-keping akibat perkelahian, rambutnya seperti air terjun rambut hitam yang menjuntai ke bawah, menempel lembut di pantatnya yang bulat di kepalanya, yang awalnya poin pendukung metafora kini terungkap. Itulah simbol unik dari klan Tanduk Naga. Gudas adalah anggota klan Skala Hitam. Dia adalah armor skala hitam alami yang menembus jauh ke dalam daging langit. Itu dibuat dengan meminum banyak darah. Kamu apakah Cassidy? Apakah kamu menemukan tubuh dari daging dan darah lagi? Si Yan memandang pemuda dari suku Pola Hantu dengan serius, dengan sedikit ekspresi di wajahnya, dan tiba-tiba berseru setelah merasakannya sebentar, momen. Saat berada di hutan Everneath, dia menghancurkan tubuh Cassidy dan membiarkan jiwanya kabur. Baru setahun berlalu, namun dia tidak menyangka Cassidy akan keluar untuk menimbulkan masalah lagi, dan aura di tubuhnya semakin besar, kuat dari sebelumnya. Ya, hehe, ini aku. Cassidy tersenyum sinis, awalnya aku tidak memulihkan kekuatanku, karena kamu menipuku. Untungnya, Sang Patriark memiliki kekuatan supernatural yang besar dan membantuku membentuk kembali tubuhku, yang membuat kekuatanku lebih kuat. Dia benar-benar kembali ke keadaan semula. Jika pemimpin klan tidak menyarankan untuk menyerang Ibel 15 terlebih dahulu, aku akan menghabisimu di hutan Yongye dan mengulitimu hidup-hidup. Oke, sangat bagus. Klan Pola Hantu memiliki pemimpin klan. Eksistensi yang lebih menakutkan dari Morak. Si Yan tiba-tiba berubah warna. Di jurang bawah tanah, permukaan batu tenggelam seperti air, dan gelombang besar muncul di hatiku. Hatiku perlahan-lahan tenggelam, seolah-olah aku juga telah memasuki jurang yang gelap. Jika klan Pola Hantu memiliki pemimpin yang lebih kuat dari Komoro dan Cassidy, dan dibangkitkan, itu akan menjadi bencana bagi umat manusia di Tiongkok. Ras ini memiliki prasangka dan kebencian yang mendalam terhadap manusia, dan bertujuan untuk memusnahkan manusia. Kekuatan mereka hanya akan membuat seluruh umat manusia benar-benar terbunuh. Menurut Cassidy, target pertama Sang Patriark bukanlah manusia, melainkan Ibel 15. Jika tidak, dia tidak akan punya waktu untuk bersiap dan tidak ada kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Tepat ketika wajahnya tidak yakin dan pikirannya dipenuhi pikiran, Cassidy tiba-tiba mengambil tindakan.
Tangan memegang jiwa. Cassidy mencibir, jari-jarinya melengkung, dan rahasia yang menarik jiwa tiba-tiba menyebar dari jari kedua tangannya. Gumpalan fluktuasi jiwa yang aneh dibagi menjadi 10 garis jiwa yang tidak terlihat dengan mata terbuka, berkelok-kelok di sekitar Si Yan seperti tali, perlahan mengencang. Cassidy telah sangat menderita dan mengetahui bahwa begitu jiwa tenggelam ke dalam lautan kesadarannya, perubahan aneh akan terjadi. Oleh karena itu, Cassidy sangat berhati-hati kali ini dan tidak terburu-buru memasukkan 10 garis jiwa ke dalam lautan kesadarannya. Sebaliknya, dia mengganti tali tak terlihat yang mengikat tubuhnya. Dari 10 benang jiwa, kekuatan tarikan yang kuat tiba-tiba datang. Jiwa Si Yan yang baru terkondensasi sepertinya di penjara, gemetar dari altar, mencoba ditarik keluar. Ekspresi Si Yan berubah drastis. Jiwa adalah fondasi seorang pejuang, ia memiliki merek rahasia dan tanda kehidupan seorang pejuang. Setelah dicabut dari tubuh dan dijadikan sasaran, jiwa dihancurkan, yang juga berarti kehidupan seorang pejuang telah berakhir. Kekuatan rahasia Cassidy ditujukan pada jiwa, dan itu harus merobek jiwanya. Selama jiwa meninggalkan tubuh, banyak dari keterampilan seni bela dirinya tidak akan dilepaskan, dan dia akan menjadi ikan untuk disembelih. Tentu saja dia menolak. Membakar. Sebuah pikiran terlintas di benak Si Yan dan dia berteriak, gumpalan api putih terang tiba-tiba muncul di kedalaman pupilnya. Nyala api itu awalnya sangat kecil, tapi kemudian berubah menjadi lautan api yang deras dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Api putih terang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air cair. 10 garis jiwa dari Cassidy tertutup dalam sekejap, mengepulkan asap abu-abu, dan dibakar hingga bersih. 9 her api pemakan jiwa. Api surgawi. Su. Cassidy mengubah wajahnya karena terkejut, dan akhirnya menyadari kenapa dia menderita begitu banyak kerugian, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Suku pola hantu pandai menggunakan misteri jiwa, dan sebagian besar dari berbagai kekuatan magis terkait erat dengan jiwa. Hal yang sama juga berlaku alam yang lebih tinggi dari mereka, di bawah serangan misteri jiwa mereka yang menakutkan, itu akan berakhir dengan buruk. Jika ada satu hal yang paling ditakuti oleh klan pola hantu, tidak diragukan lagi itu adalah harta rahasia pertahanan tipe jiwa. Di antara mereka, api langit yang dapat membakar semua energi jiwa adalah musuh bebuyutan mereka. Oleh karena itu, ketika dia melihat gumpalan api putih terang menutupi tubuh Si Yan, Cassidy merasa jantungnya seperti terpukul keras, dan dia merasa sangat sedih. 10 benang jiwa terbakar dalam satu gerakan. Jiwa Cassidy mengalami trauma lagi. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, dan wajahnya berubah menjadi sangat buruk. Api pemakan jiwa 9 her tampaknya memiliki keterikatan yang tidak diketahui dengan klan pola hantu. Setelah dia muncul, dia sedikit ragu-ragu sebelum terbang menuju Cassidy, hendak membakar Cassidy menjadi abu misteri muncul dari dirinya untuk dilawan. Di sampingnya, banyak anggota klan pola hantu juga melarikan diri dengan panik, tetapi di bawah pembakaran api pemakan jiwa 9 her yang membakar jiwa, banyak anggota klan pola hantu masih tidak dapat menghindarinya, dan jiwa mereka berada dibakar. Suku pola hantu tidak pandai dalam misteri kekuatan lainnya. Jika itu adalah ras lain, bahkan jika mereka menjadi sasaran api pemakan jiwa 9 her, mereka masih bisa dengan tenang mengandalkan teknik sihir lain untuk mempersulit 9 her. Api pemakan jiwa agar berhasil. Namun dalam perlombaan ini, kekuatan budidaya hampir setiap anggota suku berkaitan erat dengan jiwa. Penghalang pertahanan dan batasan yang mereka keluarkan juga didasarkan pada misteri jiwa api pemakan jiwa. Selama semua penghalang dan batasan menyentuh api, energi jiwa di dalamnya akan terbakar habis, tidak meninggalkan jejak pertahanan. Api pemakan jiwa 9 her sepertinya sangat membenci suku pola hantu. Setelah terbang menjauh dari altar Si Yan, ia terus mengejar suku pola hantu dan membakar jiwa puluhan anggota suku pola hantu, sambil tetap menatap ke arah suku pola hantu. Cassie, dia tidak mau melepaskannya. Ada juga orang kuat dari klan pola hantu yang juga terlalu lelah untuk menghadapinya. Dia tidak punya cara untuk memeriksa api pemakan jiwa 9 her, jadi dia harus melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, berteriak karena malu dan mengungsi. Api pemakan jiwa 9 her, salah satu api langit, tampaknya menjadi musuh besar ras ini. Mereka tidak punya cara untuk menghadapinya untuk menghindari bencana ini terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara lain. Si Yan tercengang. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa api pemakan jiwa 9 her begitu menakutkan. Kemanapun api putih terang lewat, semua fluktuasi jiwa hilang, membuat semua anggota klan pola hantu tidak berdaya. Segera, para anggota klan pola hantu dengan cepat meninggalkan jurang maut, meninggalkan ratusan mayat saat mereka menyerbu menuju jurang maut dengan putus asa. Gumpalan api putih terang berputar-putar dan kembali ke sisi Si Yan lagi, seperti bunga kecil berwarna putih cerah, yang terlihat cukup menawan di dasar jurang. Boruo, Gudas dan semua Master Evil 15 semuanya tercengang, mata mereka bersinar, dan diam-diam mereka merasa lega. Anehnya, ketiga Hades, Abi, Heitian, dan Huang Quan,
Tidak menjauh, juga tidak memiliki niat untuk membantu klan pola hantu. Ketika api pemakan jiwa 9 mengusir klan pola hantu, mereka tetap tidak bergerak dan hanya menatap mereka dengan ketakutan. Aku punya dendam terhadap perlombaan ini. Setelah Jiu Yu Soul Eating Flame kembali, sebuah pemikiran muncul di benak Xian, perlombaan inilah yang pertama kali menyegelku. Mereka tidak bisa menghabisiku, jadi mereka memenjarakanku. Xian tiba-tiba terbangun. Ya, api pemakan jiwa 9 yang dia peroleh dari Gunung Binatang Yin tempat klan Yin Chu berkumpul di medan perang abis adalah evolusi dari klan pola hantu. Dari sudut pandang ini, orang yang menyegel api pemakan jiwa 9 pasti ada hubungannya dengan klan pola hantu. Tak heran jika ciri-ciri api pemakan jiwa 9 menjadikannya musuh alami klan pola kelinci. Tak heran jika ras ini tak mau melakukan segala cara untuk menghancurkannya. Untuk membuatnya tetap hidup berarti menanam benih yang tidak pasti untuk seluruh ras. Kami tidak tahu kapan benih itu akan tumbuh dan memusnahkan seluruh ras mereka. Jika Xian adalah orang kuat dari suku pola hantu, dia akan melakukan segala kemungkinan. Metode ini menyegel api pemakan jiwa 9 Di mana Bao Ao dan Jieji? Xian kembali menatap Naboruo dan Gudas, apakah kalian sudah bubar? Boruo dari klan Tanduk Naga, dengan rambut panjang menjuntai ke tanah, wajah sehalus batu giok, dan sepasang mata merah dan Phoenix bersinar dengan cahaya yang tajam. Mendengar kata-katanya dan mendengus dingin, berkata kalian berdua orang dewasa adalah di area lain, ada orang yang lebih kuat yang mengincarmu. Itu semua karena kamu sehingga orang hebat ini diserang bersama. Xian tercengang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di antara ketiga Pluto, tidak ada makhluk aneh dengan kecemerlangan yang mengalir, dia juga tidak dapat melihat orang asing yang kuat seperti Komoro, Sikui, dan Kanter. Dari sudut pandang ini, makhluk yang kejam dan berduri itu memang ada bahaya besar. Kalian para Ibel 15 lah yang memulai perselisihan pertama kali. Abi Pluto mendengus dingin, memandang Boruo dan Gudas dengan dingin, dan berkata jika pemimpin klan pola hantu tidak dibangkitkan, suku pola hantu akan ditaklukkan, olehmu sekarang. Kamu adalah orang pertama yang memulai perang, jadi tentu saja kami tidak akan menyerah. Wajah Boruo dan Gudas tiba-tiba menjadi gelap. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri dan membuka alam Ibel 15 pertama, kami pasti akan menghancurkan klan Ibel 15-mu, teriak Black Sky Pluto dengan tajam. Ketiga Pluto melirik Xian lagi, mata mereka cukup aneh, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai mangsa yang lesat. Kemudian ketiga Pluto tidak mengatakan apa-apa lagi, dan meraung ke arah orang-orang klan dan juga setelahnya klan pola hantu pergi. Xian tampak bingung, dan merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh di hatinya. Dilihat dari penampilan ketiga Hades, Abi, Heitian, dan Huang Quan, ketika mereka pergi, mereka tampak lebih tertarik padanya, seolah-olah ada sesuatu yang indah pada dirinya, yang mengejutkannya. Segera, semua anggota klan juga mundur. Boruo mengikat rambut panjangnya yang tergerai, sedikit merapikan pakaiannya, dan menjadi pemuda tampan kembali, namun wajahnya cukup dingin, seperti pedang dingin. Abi, Heitian, dan Huang Quan seharusnya dipanggil, dan Jia-Jia mungkin akan ditemukan. Boruo memandang Xian, mengerutkan kening, dan bergumam kamu membuat masalah dengan membuat api langit secara gratis. Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang apa yang harus saya katakan. Tempat mulia di mana tiga Pluto, Abi, Heitian, dan Huang Quan berlindung, berisi jiwa orang kuat dari klan Jiwa itu telah memperoleh roh Yin Will O' the Wisp dan bergabung dengan Will O' the Wisp. Dia tahu bahwa ada api surgawi di tubuh Anda, jadi dia secara alami akan menemukannya dan menyerapnya. Api surgawi dan api surgawi dapat saling menyerap, jiwanya akan menjadi lebih kuat, Boruo menjelaskan dengan kesal. Mata Xian berkilat sia-sia. Di zaman kuno, seorang guru besar dari dunia bawah menjadi terobsesi dengan budidayanya. Tubuhnya meledak dan jiwanya tenggelam ke dalam lautan hantu di dunianya hantu, dia perlahan berevolusi menjadi api hantu. Api hantu roh Yin berisi wawasan seni bela diri dari makhluk tertinggi dunia bawah. Setelah manusia dunia bawah mendapatkannya, begitu dia bisa menguasainya, dia akan menjadi pemimpin tertinggi generasi baru manusia Hades dapat mengendalikan roh Yin dan jiwa hantu. Peringkat ke-6, ini adalah salah satu api surgawi, yang paling cocok untuk Hades. Menurut Boruo, makhluk yang dijaga oleh tiga Pluto, Abi, Heitian, dan Huang Quan, seharusnya adalah jiwa dari klan yang kuat. Dia telah menggabungkan roh Yin dan api hantu, dan tidak memiliki tubuh fisik untuk saat ini, jadi dia masih mempunyai banyak kelemahan. Jika dia dibiarkan menyerap beberapa jenis api langit, menjadi lebih kuat, dan memadatkan tubuh baru dengan kekuatan api langit yang menghanguskan, dia pasti akan menjadi sangat menakutkan dan kuat. Api hantu roh Yin cukup istimewa, hanya bentuk jiwa murni yang dapat menyerap dan memadukannya. Api jenis ini dingin dan dingin, memiliki kekuatan jahat, dapat mengendalikan roh hantu dari dunia bawah, dan berisi rahasia seni bela diri dari guru besar dari dunia bawah.
Tentunya ada makhluk di dunia bawah yang telah memperoleh api semacam ini, namun tubuh orang itu pasti telah hancur, hanya menyisakan jiwanya, yang kebetulan menyatu dengan api hantu tersebut. Yang harus dia lakukan pertama kali adalah memadatkan tubuh baru sehingga dia bisa meneruskan kekuatan magisnya. Untuk memadatkan tubuh, secara umum membutuhkan daging dan darah yang kuat, dan perlu ditempa dengan api surgawi yang panas dan memadukannya, jiwanya akan lebih kuat, dan akan lebih mudah untuk berhasil dalam mengkondensasi tubuh. Api surgawi dan api surgawi sebenarnya dapat memakan satu sama lain. Inilah mengapa Leiyan penghancur dunia akan melahap api pemakan jiwa 9 api dingin es hitam, dan api inti bumi segera setelah mereka melihatnya api surgawi pasti jauh lebih dahsyat daripada sejenis api langit. Makhluk dari suku Her menginginkan api surgawi pada Xi Yan, dan setelah dia mengetahui tentang api hantu roh Yin, dia langsung tertarik. Dalam pikirannya, area altar yang terdiri dari api langit. Semakin banyak api di langit, semakin besar kekuatannya, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan akan menjadi semakin menakutkan. Jika api hantu roh Yin diperoleh, diintegrasikan ke tengah altar, dan digabungkan dengan api pemakan jiwa 9 Her, api mayat Bijue, api dingin es hitam, dan api inti bumi, kekuatan altar pasti akan menjadi diangkat ke tingkat yang baru. Xi Yan juga menginginkan nyala api orang itu. Orang itu, hanya dalam bentuk jiwa, seharusnya tidak sulit untuk dihadapi, kan? Bukankah itu sulit untuk dihadapi? Gudas tersenyum pahit. Wajahnya yang dipenuhi bekas luka membuatnya terlihat semakin garang dan menakutkan. Itu terdiri dari ribuan roh Yin dan hantu. Saya pikir bahkan jika Tuan Bao'ao bertarung melawannya, dia mungkin tidak bisa menang. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut Xi Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bao'ao dan Jieji adalah pria yang menakutkan dan kuat yang telah melangkah ke alam Raja Dewa dengan satu kaki dan mencapai puncak dewa sejati. Jika energi Ibel 15 di alam Ibel 15 tidak cukup kuat pada awalnya, dengan kualifikasi kedua orang ini, mereka seharusnya telah mencapai alam Raja Dewa. Di negeri ini, kecuali orang kuat dari alam Raja Dewa muncul, sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengancam Bao'ao dan Jieji, bahkan lelaki tua Qitian, Long Zhu, tapi saingan kedua Gai ini. Jika Bao'ao dan Jieji bukan tandingannya, bahkan jika dia memasuki alam dewa sejati dan memiliki segala macam misteri, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan jiwa dunia bawah. Memikirkan hal ini, Xi Yan tidak bisa menahan senyum pahit, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasakan lapisan tekanan lain di hatinya. Mengapa mereka ingin mencegahmu membuka alam Ibel 15 pertama? Aku akan membiarkanmu memberitahuku ketika kamu melihatku. Boruo memasang wajah datar, seolah dia sangat membencinya dan tidak berniat menjelaskan secara detail. Xi Yan menyentuh hidungnya dan merasa bosan, jadi dia berhenti bertanya lebih jauh. Bao'ao dan Jieji tidak menjelaskan hubungan mereka dengan Xi Yan secara detail kepada Boruo, Gudas, dan lainnya. Oleh karena itu, di mata Boruo dan Gudas, sangat sulit bagi orang dewasa untuk melawan ras lain hanya demi manusia, mengerti. Tanpa perlindungan Bao'ao dan Jieji, kota tempat Xi Yan berada seharusnya dihancurkan oleh semua ras. Dalam waktu 1 tahun, pemusnahan umat manusia akan menjadi tren yang normal. Ini juga rencana awal mereka. Namun, setelah Bao'ao menemukan Xi Yan, segalanya berubah dan situasinya tidak lagi berjalan sesuai dengan naskah sebelumnya. Boruo dan Gudas tidak tahu apa yang dipikirkan kedua orang dewasa itu, dan jauh di lubuk hati mereka tidak setuju, jadi mereka menganggap Xi Yan sebagai pelakunya. Mayat anggota klan Ibel 15 dari alam Ibel 15 kedua ada di mana-mana, dan banyak anggota klan dibantai, di antara mereka adalah anggota klan Tanduk Naga dan klan Skala Hitam. Kematian anggota klan tersebut semuanya disalahkan pada Xi Yan. Ayo pergi. Boruo mendengus dingin, dan langsung menuju ke sebuah batu raksasa tebal di dalam jurang. Batu itu sangat besar, tingginya 100 meter, utuh, hitam seperti tinta, dan sekeras besi. Lebih dari 700 anggota suku Ibel 15 di bawah berkumpul dari berbagai daerah di atas binatang Ibel 15. Banyak dari mereka yang terluka. Mereka semua memandang Xi Yan dengan jijik dan tidak menghargainya. Tubuh Gunung Gudas yang megah ditutupi dengan luka yang bersilangan, dia mengabaikannya dan mendekati batu besar itu, mengulurkan tangan dan perlahan menekannya di atasnya. Gelombang kekuatan yang dahsyat mengalir ke dalam batu tersebut. Batu tersebut mengeluarkan suara klik dan perlahan menjauh. Apakah Bao'ao ada di dalam? Xi Yan merasakannya dan menemukan bahwa lorong itu kosong, bahkan tidak ada jejak fluktuasi kehidupan, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Jangan di sini. Boruo berteriak tidak sabar, dan menjadi orang pertama yang masuk. Lorong ini sangat lebar dan besar, dan dapat menampung ratusan orang yang berjalan berdampingan. Boruo, Gudas, dan Ibel 15 lainnya berjalan melewatinya bersama monster, tidak sempit sama sekali. Xi Yan tidak marah, dan mengikuti Boruo dan Gudasi dengan santai, menuju lebih jauh ke dalam lorong. Dinding batu lorong itu juga hitam dan dingin, seperti sejenis logam keras. Ada permata bersinar di dinding batu itu,
yang menerangi lorong itu dengan cukup terang. Ketika ratusan Ibel 15 dan monster memasuki lorong itu bersama-sama, batu besar di belakang mereka perlahan-lahan menghalangi, menutup lorong itu. Boruo dan Gudas ada di depan, dan Xi Yan di belakang. Sekelompok orang berbaris menuju bagian dalam lorong. Setiap orang memiliki wajah serius dan tidak berkata apa-apa. Suasana di lorong itu sangat kaku. Diam-diam, ada banyak anggota klan Ibel 15 dengan wajah dingin dan mata kejam dan berdarah, menatap punggung Xi Yan, seolah-olah mereka sedang menekan semacam kebencian. Setan juga tidak menyukai manusia, dan Xi Yan bukan hanya manusia, tetapi juga manusia yang diurus oleh dua orang dewasa. Dalam pandangan mereka, kematian anggota suku mereka semua disebabkan oleh Xi Yan. Mereka tidak akan berani menyalahkan Ruo Chao dan Jie Ji. Lorongnya sangat kering, berbau busuk, dan tidak ada satupun hiasan yang terlihat. Tidak ada yang ajaib di dalamnya, hanya dingin dan keras, yang membuat orang merasa tidak nyaman baik fisik maupun mental. Setelah beberapa jam berjalan terus-menerus, Boruo dan Gudashi masih diam, dan Xi Yan juga tidak berbicara lagi. Kesadarannya menyebar dan dia menemukan bahwa lorong ini panjangnya puluhan ribu mil, tak berujung, dan sangat lebar. Sungguh merupakan masalah besar untuk memisahkan lorong seperti itu jauh di bawah tanah. Setelah berjalan selama 2 jam, tepat ketika Xi Yan merasa bosan dan tidak sabar, Boruo dan Gudashi tiba-tiba terlihat serius dan menunjukkan kekaguman yang serius. Xi Yan juga memusatkan perhatiannya dan diam-diam menatap kedua orang itu. Di depan Boruo dan Gudas, di dinding yang gelap, tiba-tiba muncul garis ajaib yang aneh. Garis ajaib itu seperti tekstur telapak tangan seseorang, rumit dan mengandung semacam misteri. Boruo dan Gudashi berdiri di dekat tanda ajaib itu, menggigit jari mereka dan MS-kan darah ke tanda ajaib itu. Garis ajaib itu tiba-tiba bersinar, seperti jaring laba-laba besar yang tiba-tiba menjadi hidup. Garis-garis aneh itu memancarkan cahaya perak, cian, biru, dan oranye, yang muncul di lorong yang redup. Di tengah jaring laba-laba, sedikit cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu perlahan menyebar, dan fluktuasi aneh tiba-tiba datang, menelan garis ajaib satu persatu. Sebuah pintu hitam muncul dari titik cahaya, tinggi 10 meter dan lebar puluhan meter, dengan energi Ibel 15 yang mengepul melonjak di dalam. Boruo dan Gudas melirik ke belakang mereka, lalu ke Xi Yan, dan memasuki pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xi Yan tersenyum canggung dan masuk tanpa menunggu orang lain menyapa. Sebuah istana kuno yang megah tiba-tiba muncul di depan mata. Istana ini tingginya 1000 meter, dan bagian tengahnya begitu luas sehingga tampak puluhan mil jauhnya ditutupi dengan totem Warcraft. Dinding di luar aula dicat dengan berbagai pola ajaib. Setiap pola ajaib sangat rumit dan mengandung kekuatan misterius. Di tengah aula, ada kolam yang dalam. Api hitam menyala di dalam kolam, memancarkan energi Ibel 15 yang sangat kuat. Di tengah kolam api hitam, ada 7 patung Ibel 15 kuno dan ganas tingginya 100 meter, seperti aslinya, dengan fluktuasi yang jahat dan ganas. Xi Yan berdiri di samping kolam, menatap patung Dewa Ibel 15 yang megah dengan ketinggian 100 meter, dan merasa sangat tidak berarti. Begitu Boruo, Gudas dan anggota klan Ibel 15 lainnya datang, mereka semua berlutut di samping kolam dan menyembah dengan upacara besar klan Ibel 15. Ekspresi mereka serius, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Warcraft yang datang bersama mereka sepertinya terpengaruh. Mereka tergeletak di tanah satu persatu, tersebar di samping banyak pilar di aula. Mata Warcraft menatap totem Warcraft di pilar itu, seolah-olah mereka bisa mendapatkannya energi dari mereka. Selama ribuan tahun, keinginan Ibel 15 tidak akan pernah hancur. Selama ribuan tahun, keinginan Ibel 15 tidak akan pernah hancur. Boruo, Gudas, dan anggota klan Ibel 15 lainnya berlutut di tanah, memandangi 7 patung Ibel 15 ganas dengan wajah kagum, dan mulai bernyanyi dengan suara aneh. Saat suara mereka terlintas di benak mereka, esensi, jiwa, dan kemauan mereka menyatu ke dalam kekuatan di dalam tubuh mereka, berubah menjadi untaian dan benang, dan diam-diam disuntikkan ke dalam 7 patung Ibel 15 ganas. Patung 7 Dewa Ibel 15 itu tingginya 100 meter, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Sebenarnya ada kekuatan misterius yang mengalir di dalam patung itu, seolah tidak akan pernah padam. Boruo, Gudas, dan Ibel 15 kuat lainnya mengumpulkan energi, roh, dan kekuatan pikiran mereka ke dalam fluktuasi yang aneh, dan mencapai hubungan dengan rahasia kekuatan tertentu di 7 patung Ibel 15. Saya akan mendapatkan lebih banyak wawasan. Ketujuh patung Ibel 15 ini seperti keberadaan aneh seperti altar jiwa klan mayat. Mereka dicetak dengan kekuatan rahasia yang diturunkan oleh klan Ibel 15 dan tidak akan pernah padam. Rahasia kekuatan pada patung Ibel 15 itu seperti seni bela diri manusia, seni bela diri, dan rahasia kekuatan, yang merupakan perpaduan dari esensi berbagai seni magis klan Ibel 15. Namun manusia pada umumnya mengandalkan buku untuk mendapatkan warisan,
sedangkan setan sepertinya bisa mendapatkan esensi energi dari budidayanya dengan mengandalkan patung Ibel 15 tersebut. Di antara 7 patung Ibel 15, tampaknya terdapat berbagai jejak misteri kekuatan kuno dan baru dari alam Ibel 15 kedua selama puluhan ribu tahun. Ibel 15 baru yang memahami kekuatan dan menciptakan misteri kekuatan Ibel 15 baru akan menjadi kuat. Saya datang ke sini untuk menuliskan rahasia kekuatan agar mereka yang datang setelah saya dapat memahami dan mengamalkannya. Ketujuh patung Ibel 15 ini berisi budaya, rahasia, esensi, dan kekuatan klan Ibel 15. Mereka dapat dikatakan sebagai fondasi klan Ibel 15 di alam Ibel 15 kedua dan merupakan benda paling berharga mereka. Boruo, Gudas, dan orang kuat dari klan Ibel 15, setelah berperang, memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan, dan datang untuk memverifikasinya melalui patung Ibel 15 untuk mendapatkan teknik pelatihan yang lebih cocok untuk mereka. 7 patung Ibel 15 memiliki misteri yang tak terbatas dan merupakan perpaduan besar antara kekuatan dan misteri, yang dapat menyimpan wawasan dan cara menggunakan energi. Semua anggota klan Ibel 15 bernyanyi, menghubungkan diri mereka ke patung, mencari rahasia kekuatan yang cocok untuk mereka, mengeluarkannya untuk dipahami, dan kemudian menerobos. Xian menatap kosong, terkejut dengan keajaiban Ibel 15. Metode mewariskan rahasia budaya dan kekuatan melalui patung sepertinya jauh lebih kuat daripada buku manusia. Buku akan hilang, dan berbagai kekuatan serta keterampilan bela diri umat manusia akan hilang karena masternya terbunuh. Jika buku tidak ditinggalkan, rahasia kekuatan akan hilang selamanya. Setan itu berbeda. Mereka menyimpan misteri kekuatan kuno melalui patung semacam ini. Begitu orang kuat baru memahami suatu teknik kekuatan, teknik itu akan terpatri di dalamnya, sehingga mereka yang datang setelahnya dapat menggunakannya untuk berlatih, dan bahkan masuk lebih dalam. Dari sudut pandang ini, Ibel 15 adalah ras yang sangat terbuka dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak seperti manusia, mereka menganggap kekuatan yang telah mereka pelajari sebagai harta karun dan tidak akan pernah membaginya kepada orang lain. Xian tiba-tiba mengerti bahwa Ibel 15 itu memang kuat karena suatu alasan. Mengumpulkan kebijaksanaan orang-orang kuat ras Ibel 15 pada patung dan melestarikannya dari generasi ke generasi akan menghemat banyak usaha bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Pantas saja orang mengatakan bahwa tidak ada yang lemah di klan Ibel 15, dan semua orang adalah pejuang. Setiap Ibel 15 yang lahir di klan dapat datang ke sini untuk menerima warisan di bawah kepemimpinan tetua klan, mendapatkan rahasia kekuatan kuno, dan mempraktikkannya dengan mudah. Berbeda dengan umat manusia, setelah manusia lahir, hanya mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa dan disukai oleh yang kuat yang dapat menjadi murid mereka dan melangkah ke ambang seni bela diri. Ini juga alasan mengapa hanya segelintir manusia di antara ribuan yang bisa menjadi pejuang. Manusia bersifat egois dan tidak akan menyimpan rahasia pencaksilat dengan cara ini dan mewariskannya kepada generasi mendatang, sehingga masing-masing dapat menerima rahasia pencaksilat dan memilih cara kultivasinya sendiri. Boruo, Gudas, dan anggota klan Ibel 15 lainnya masih bernyanyi untuk menghubungkan 7 patung Ibel 15, merasakan kekuatan misterius dari mereka, dan mengingatnya di dalam hati untuk mencoba mengaktifkannya pada serangan berikutnya. Xian berdiri di sana, tidak bergerak, tidak cocok dengan semua Ibel 15 yang berlutut di tanah. Tidak ada yang memperhatikannya, mereka semua berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan patung Ibel 15. Mereka tidak khawatir Xian akan menghancurkan patung-patung itu atau dia akan menimbulkan masalah. Tiba-tiba, 5 Ibel 15 batiniah di dalam cincin bermotif darahnya sepertinya menyadari sesuatu dan melepaskan diri dari cincin itu. 5 Ibel 15 menyerap 36 roh jahat di dalam ring dan menjadi lebih kuat. Fluktuasi jiwa cukup kuat dan jahat. Begitu 5 Ibel 15 keluar, tanpa menunggu instruksi Xian, mereka langsung menuju ke 7 patung Ibel 15 dan menghilang. Xian tercengang. Boruo dan sekelompok Ibel 15 yang kuat tidak menyadari kecelakaan ini dan masih memahaminya dengan tenang. Tapi Xian terkejut, dan dengan kilatan kesadaran, dia menemukan bahwa dia masih berhubungan dengan 5 Ibel 15 yang memasuki patung itu tampak sangat bahagia, seolah-olah mereka sedang menyerap kekuatan dan pencerahan di dalam. Penemuan ini membuatnya sangat terkejut. Kelima Ibel 15 tersebut menyerap pemahaman klan Ibel 15 tentang kekuatan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun di dalam patung. Kelima Ibel 15 itu menyerapnya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka terbang keluar dari satu patung dan pergi ke patung lainnya. Hubungan antara Xian dan 5 Ibel 15 tiba-tiba menjadi sangat jelas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di dalam jiwa 5 Ibel 15, ada lebih banyak pengalaman alam yang kacau, dan ada banyak keterampilan magis yang tidak dapat dia pahami. Penyerapan patung-patung oleh kelima Ibel 15 tersebut bukanlah penghapusan, melainkan seolah-olah hanya meniru jejak dan persepsi di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada yang abnormal pada ketujuh patung tersebut. Harus ada banyak rahasia sihir dan kekuatan.
Hanya Xian sendiri yang memahami bahwa kelima Ibel 15 itu diam-diam berubah, menjadi semakin aneh, seolah-olah secara bertahap memperoleh kecerdasan spiritual. Segera, 5 Ibel 15 yang meninggalkan cincin pola darah keluar sebelum Boruo dan yang lainnya bisa bangun, berubah menjadi 5 bayangan abu-abu. Alih-alih jatuh ke dalam cincin pola darah lagi, mereka bergegas ke lautan pengetahuan. Sekarang lautan kesadarannya telah berubah. Setelah 5 Ibel 15 masuk, mereka tidak hanya tidak beradaptasi, tetapi mereka secara aktif menemukan suatu area, mengaturnya dalam lingkaran, dan bersama-sama mereka melepaskan seni magis Ibel 15 yang diserap. Posisi di mana kelima Ibel 15 itu berada sebenarnya berada di sudut merek misterius dan lapisan api surgawi, yang agak terpisah dari merek misterius dan lapisan api surgawi. Keduanya jelas berbeda, dan sepertinya sedang mengembun altar misterius. Si Yan terkejut. Dalam benaknya, kini ada 3 lapisan altar jiwa. Bagian bawah adalah lautan kesadaran, lapisan atas adalah rahasia seni bela diri dan api langit, dan bagian atas adalah jiwa. Sekarang kelima Ibel 15 telah membuka kembali area di pikirannya di tingkat kedua untuk membangun area altar yang mirip dengan api langit dan tingkat misterius. Dia tidak tahu bagaimana menghentikan mereka, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kelima Ibel 15 itu tumbuh ke tingkat tertentu, menyerap esensi misterius dari banyak keterampilan Ibel 15 dari 7 patung, dan melemparkan mereka ke dalam lautan kesadarannya. Tiba-tiba, di kolam sebelah Si Yan, gumpalan api hitam sepertinya tertarik oleh suatu kekuatan, tiba-tiba terbang keluar, dan semuanya jatuh ke tubuh Si Yan. Api hitam bukanlah api sungguhan, melainkan kompresi dan kondensasi energi sihir, yang mengandung energi sihir yang sangat besar. Gumpalan api menyelimuti dirinya, dan pada pandangan pertama, dia tampak seperti terbakar oleh api hitam. Hanya dia yang berpikiran jernih dan tahu bahwa energi sihir deras yang terkandung dalam api hitam itu ditarik oleh 5 Ibel 15 dalam pikirannya untuk memadatkan altar baru. Daging dan darah di tubuhnya juga mendidih bersama. Tetesan darah merah abadi yang dianggap sebagai harta juga ditarik secara paksa oleh 5 Ibel 15, dan bergabung ke dalam lautan kesadaran setetes demi setetes, bercampur dengan darah. Aura aneh seperti energi Ibel 15, keterampilan sihir, dicampur menjadi satu dan menjadi dasar altar. Tetesan darah abadi langsung digunakan oleh 5 Ibel 15, yang membuat Si Yan merasa sangat tertekan, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dalam hatinya, dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh 5 Ibel 15. Dia samar-samar merasa bahwa apa yang dilakukan 5 Ibel 15 tidak berbahaya baginya, dan merasa bahwa hal itu akan membawa manfaat besar baginya. Perlahan-lahan, area itu berubah menjadi lautan darah, seperti lautan darah yang lengket. Ada aliran udara aneh yang mengambang di lautan darah. Energi Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan ke lautan darah, mengubah lautan darah menjadi merah dan hitam. 5 kepala Ibel 15 berada di arah bintang berujung 5. Mereka menjulang tinggi dan misterius seperti patung Dewa Ibel 15. Mereka berdiri di 5 sudut. Mereka perlahan memadatkan darah abadi, esensi, energi Ibel 15, dan berbagai mantra untuk membentuk api surgawi, suatu area yang mirip dengan lapisan misterius. Area altar baru. Apa yang sedang kamu lakukan? Boruo tiba-tiba berteriak. Dia orang pertama yang bangun dan melihat api hitam di kolam, menutupi seluruh tubuh Si Yan. Segera, Gudas dan lebih banyak anggota klan Ibel 15 berdiri satu demi satu, dengan wajah marah di wajah mereka, seolah-olah mereka ingin menghabisi Si Yan dengan cepat. Ini adalah tanah suci para Ibel 15, kuil Ibel 15, area suci di mana semua Ibel 15 menerima rahasia kekuatan. Jika Bao Ao dan Jieji tidak memberikan instruksi sebelumnya, mereka tidak akan membawa Si Yan ke sini bahkan jika mereka melakukannya dipukuli sampai mati. Dia datang saat dia datang, dan dia membawanya bersamanya dengan jujur. Sepertinya sesuatu yang aneh telah terjadi, dan energi Ibel 15 yang kental menutupi seluruh tubuhnya. Ini membuat Boruo dan yang lainnya sangat tak tertahankan, dan mereka ingin menghabisi Si Yan 1000 potongan. Lebih baik dipotong. Tak satu pun dari mereka memperhatikan adegan di mana 5 Ibel 15 menyerap warisan misterius di dalam patung. Mereka tidak tahu bahwa Si Yan tidak bersedia, dan mereka hanya berpikir bahwa dia memiliki niat jahat. Si Yan juga tidak bisa berkata-kata. Kelima Ibel 15 itu masih terus berputar-putar dalam pikirannya, menghabiskan sejumlah besar kesadaran dan energinya. Dia tidak dapat diganggu saat ini, dan dia tidak berani diganggu pikiran, karena takut terjadi sesuatu. Jika terjadi sesuatu yang buruk, tidak ada waktu untuk memperhatikan perubahan di dunia luar. Umat manusia ini telah memicu api Ibel 15 dan pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Dalam sekejap, suara pembunuhan itu seperti guntur. Di mata semua Ibel 15, kuil Ibel 15 adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Kekaguman mereka terhadap kuil Ibel 15 bahkan lebih besar daripada Bao Ao dan Jieji.
Siapapun yang berani merusak kuil Ibel 15 dan menghancurkan fondasi klan Ibel 15 di alam Ibel 15 kedua tidak akan pernah dimaafkan. Di tengah teriakan pembunuhan itu, bahkan Boruo dan Gudas mengubah ekspresi mereka. Mereka sempat pusing beberapa saat dan tidak tahu bagaimana cara menghibur mereka. Ketika Bao Ao berpisah dari mereka, dia dengan tegas memperingatkan mereka bahwa jika Si Yan ditemukan, dia akan dibawa ke kuil Ibel 15 dan tidak akan terjadi apa-apa pada Si Yan. Tapi sekarang, Si Yan tampaknya telah memicu kemarahan publik. Di kuil Ibel 15, para Ibel 15 menjadi sedikit gila. Mereka merasa bahwa dia telah mempermalukan kuil Ibel 15 dan ingin membasuh tempat itu dengan darahnya. Apa yang harus aku lakukan? Gudas mengerutkan kening dan bertanya pada Boruo dengan suara rendah, dengan ekspresi malu di wajahnya, Tuanku telah memerintahkan agar tidak terjadi apa-apa padanya, tapi kami para Ibel 15 juga punya aturan. Siapapun yang berani menghancurkannya kuil Ibel 15 akan dibunuh, bahkan suku kita sendiri pun tidak terkecuali, apalagi manusia. Boruo juga mengalami sakit kepala yang luar biasa dan merasa tertekan, saya tidak dapat menghubungi orang dewasa untuk saat ini. Saya sakit kepala, saya benar-benar sakit kepala dan kesal. Di kuil Ibel 15, Si Yan dengan gugup memperhatikan perubahan lautan kesadaran, menyaksikan altar baru perlahan terbentuk, sementara teman buku lainnya melihatnya dengan normal. Api hitam yang menutupi seluruh tubuhnya mengandung sejumlah besar energi Ibel 15, mengalir ke seluruh tubuhnya. Kebanyakan dari mereka menyatu ke dalam pikirannya, dan beberapa di antaranya mengikuti nadinya dan membenamkan dirinya ke dalam anggota badan, tulang, dan andalam. Kelima Ibel 15 itu melayang naik turun di lautan kesadarannya dengan pentagram, mengumpulkan energi dalam jumlah besar dan mengalami perubahan kondensasi akhir. Teriakan klan Ibel 15 bergemuruh di kuil Ibel 15. Banyak anggota klan Ibel 15 yang marah dan ingin menghabisi Si Yan. Boruo dan Gudas, saat ini, sedikit tidak mampu menahan diri. Cek cek cek, sejumlah besar api hitam mengalir keluar, menutupi tubuh Si Yan seperti daun, dan kekuatan sihir murni tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan sihir memancarkan fluktuasi dan perlahan kembali ke kuil Ibel 15. Banyak anggota klan Ibel 15 dapat dengan jelas melihat bahwa banyak api hitam di kolam diserap oleh tubuhnya, memberikan aura aneh dan misterius pada tubuhnya. Pita hitam terlepas dari dahinya, dan tanda kuno tiba-tiba bersinar. Gelombang jiwa yang luas dan tak terbatas sekuat surga tampaknya telah dimurnikan dari sasarannya. Jiwa banyak anggota klan Ibel 15 merasa gemetar, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri tegak, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Boruo dan Gudas tercengang, mata mereka tertuju pada sasaran, tidak mampu menyembunyikan kengerian di wajah mereka. Dilihat dari fluktuasi yang berasal dari tandanya, itu jelas merupakan semacam warisan indah dari klan Ibel 15, yang belum dibuka, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya sudah menghancurkan bumi. Tanda di dahi Si Yan hanya berkedip sesaat dan kemudian kembali normal. Namun, banyak Ibel 15 yang kuat di sini merasakan semacam getaran di jiwa mereka, seolah-olah ada Ibel 15 kuno yang menakutkan, berkeliaran di sekitar aula dengan kesadaran jiwa semua makhluk hidup, membiarkan mereka merasakan emosi mereka. Saya merasa kecil di dalam dan tidak bisa menahan. Keinginan Boruo dan Gudashi untuk menemukan Si Yan untuk menyelesaikan akun tiba-tiba melemah. Keduanya tercengang, masih memikirkan tanda yang baru saja mereka lihat, dan diam-diam menyadarinya. Keluarga klan Ibel 15 tertua semuanya memiliki jejak yang kuat. Jejak tersebut berisi warisan sejarah dan budaya keluarga dan memiliki rahasia unik. Berbeda dengan patung Ibel 15, jejak tersebut terukir di tubuh anggota klan Ibel 15, mirip dengan milik para pejuang. Semangat bela diri tidak akan pernah hilang, dan mereka juga memiliki fungsi yang cukup misterius. Boruo dan Gudashi keduanya berasal dari keluarga Gubao, dan mereka juga mengetahui sesuatu tentang tanda kuno itu. Namun, mereka melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak mengenali tanda di dahi Si Yan teman buku itu normal. Tapi satu hal akhirnya diverifikasi Si Yan jelas bukan ras manusia. Hanya mereka yang memiliki darah Ibel 15 yang mengalir di tubuhnya yang dapat dicap dengan tanda. Dengan lambang keluarga, mereka yang menerima tanda tersebut pasti bukan manusia. Kebencian Ibel 15 terhadap Si Yan segera memudar setelah mereka mengetahui bahwa Si Yan sebenarnya berasal dari ras yang sama. Orang yang berteriak paling keras tadi juga menjadi tenang dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Si Yan masih menyerap kekuatan sihir api hitam dan sepertinya sedang melakukan sesuatu. Altar jiwa Ibel 15. Boruo melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, wajah cantiknya sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak meminumnya dengan lembut. Gudas terkejut, menatap Si Yan dengan tatapan kosong, lalu bertanya pada Boruo apakah kamu yakin? Setelah Ibel 15 mencapai alam dewa sejati, mereka akan memadatkan altar dalam pikiran mereka seperti ras lainnya. Altar Ibel 15 juga dibagi menjadi 3 tingkatan, dan pusatnya adalah keterampilan magis yang telah dipahami. Misterius,
Ini juga merupakan cara budidaya bagi sebagian besar ras. Apa yang Xian lakukan sekarang adalah memadatkan area altar jiwa Ibel 15 di lantai 2. Boruo berada di alam surga kedua Dewa Sejati. Dia melihat dengan cermat beberapa saat dan memastikan hal ini, jadi dia sangat terkejut. Secara umum, saat seorang pejuang menerobos ke alam Dewa Sejati, altar jiwa terbentuk dalam pikirannya dan tidak akan berubah. Xian jelas telah mencapai alam Dewa Sejati dan sudah memiliki altar jiwa dalam pikirannya, tapi sekarang sudah terkondensasi lagi, yang jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu, Boruo dan Gudas sangat bingung mengapa dia bisa mengubah struktur altar jiwa lagi. Mereka tidak dapat memasuki lautan kesadaran Xian. Jika tidak, jika mereka mengetahui bahwa ada 3 merek rahasia kekuatan dan sebuah altar yang dibentuk oleh api langit di lautan kesadaran Xian, mereka mungkin takut dan mengira mereka telah melihatnya, hantu. Penggemar buku juga suka membaca. Pejuang manusia menerobos dengan rahasia kekuatan, dan rahasia kekuatan itu juga akan menjadi fondasi tingkat kedua ketika mereka memasuki alam Dewa Sejati. Adapun Xian, di area rahasia kekuatan itu, ada 3 jenis fluktuasi rahasia bintang, ruang, dan hidup dan mati. Altar api surgawi adalah tempat lain yang tidak masuk akal, sangat berbeda dari cara orang normal berlatih. Tepat ketika Boruo dan Gudasi terbelalak dan bingung, Xian tiba-tiba menghembuskan nafas energi Ibel 15 gelap, tiba-tiba membuka matanya, menyeringai acuh tak acuh, dan berkata rasanya enak. Area altar baru dipadatkan dan dibentuk, dengan esensi daging dan darahnya, energi Ibel 15, energi spiritual, dan kemauannya, bercampur dengan fondasi warisan klan Ibel 15 yang baru saja diserap oleh 5 Ibel 15, dan muncul di lautan kesadarannya. Kelima Ibel 15 itu duduk di 5 sudut altar, acuh tak acuh, tetapi terhubung dengannya. Di tengah altar, ada gumpalan arus udara besar yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan fluktuasi yang kacau. Itu adalah berbagai seni sihir dan evolusi misterius, yang dapat dikomunikasikan dengan Xian. Dengan pikirannya bergerak, jiwanya melarikan diri ke altar, dan menemukan bahwa ada banyak seni sihir yang aneh dan aneh di dalamnya. Ada hampir 10.000 jenis seni sihir yang rumit, dan ada berbagai macam cara untuk menggunakan kekuatan di antaranya adalah seni sihir dasar, dan hanya sedikit seni sihir yang begitu kuat sehingga mereka memiliki teknik budidaya yang lengkap. Altar itu sepertinya telah menjadi ruang penyimpanan campuran, mencatat puluhan ribu tahun sihir di alam Ibel 15 kedua di antara 7 patung. Mirip dengan perpustakaan besar, mantra dan misteri kekuatan itu setara dengan buku teknik seni bela diri, yang memberikan metode kultivasi sehingga orang dapat berlatih sesuai dengan itu. Sebagian besar teknik budidaya dibagi secara rincin, dan teknik yang cocok untuk ras tersebut juga diklasifikasikan. Salah satu jenis teknik tidak cocok untuk semua orang, terutama ras Ibel 15. Ada banyak cabang ras ini dengan ciri fisik yang berbeda-beda, oleh karena itu teknik-teknik tersebut juga terbagi dalam banyak kategori. Induksi jiwa Xian seperti memasuki lautan pengetahuan yang luas. Segala jenis keterampilan sihir telah menjadi air laut. Dia segera menyadari bahwa pengetahuan itu tidak banyak berguna baginya. Semua mantra dan misteri akan ditandai dengan cabang klan Ibel 15 mana yang cocok untuk mereka. Metode budidaya klan skala hitam dan klan tanduk naga berbeda, dan tekniknya bahkan sangat berlawanan. Jika dia ingin melatih keterampilan Ibel 15, pertama-tama dia harus memahami satu hal, dia berasal dari cabang klan Ibel 15 mana. Dia tidak memahami hal ini. Meskipun ada banyak seni dan teknik sihir, dan meskipun ada beberapa yang sangat kuat dan bahkan dia iri, dia tidak bisa mempraktikkannya. Lautan ilmu itu seakan-akan menjadi landasan dan fondasi altar. Tanpa hal-hal tersebut, altarnya tidak akan bisa benar-benar terbentuk. Dia begitu asyik dengan pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan perubahan sikap Boruo dan Gudas. Baru setelah Boruo terbatuk tiba-tiba, dia terbangun lagi. 7 patung Ibel 15 ini adalah fondasi alam Ibel 15 kedua kita. Di dalamnya terdapat segala macam pengetahuan, seluas lautan. Kamu bisa membangun altar, artinya kamu pasti sudah menerima warisan dari patung itu, kan? Itu, dia bertanya dengan serius. Xian tersenyum dan mengangguk, ya, meskipun itu bukan metode yang Anda sebutkan, saya memang mendapatkan warisan dari patung itu. Hanya saja sepertinya saya tidak membutuhkannya, dan saya tidak bisa mempraktikkannya. Warisan dalam patung itu berasal dari alam Ibel 15 kedua. Itu tidak dianggap maju. Ia tidak memiliki jejak kekuatan dan sihir yang seharusnya dimiliki oleh alam Raja Dewa. Boruo menatapnya dalam-dalam, namun, Ibel 15 pertama alam berbeda. Dengar, kedua orang dewasa mengatakan bahwa di dalam patung Dewa Ibel 15 di alam Ibel 15 pertama, terdapat rahasia kekuatan yang dapat dikembangkan dan dipelajari di alam Raja Dewa. Hanya dengan mendapatkan warisan dari patung Dewa Ibel 15 di alam Ibel 15 pertama. Hanya setelah 2 orang dewasa menerobos kita dapat terus bergerak maju. Xian sangat menyadari perubahan sikap Boruo. Wanita itu sekarang berbicara dengan sombong,
tanpa ketidaksabaran sebelumnya, dan berbicara dengan sangat jelas. Mengapa kamu memberitahuku ini? Si Yan terkejut dan mengerutkan kening. Saya pikir saya memahami upaya sungguh-sungguh dari kedua orang dewasa. Anda mungkin menjadi kunci untuk membuka alam Ibel 15 pertama, kata Boruo. Mata Gudas tiba-tiba menjadi cerah, dan dia tampak sangat bersemangat. Anggota klan Ibel 15 yang mendengar ini juga sangat bersemangat, dengan wajah penuh kejutan. Alam Ibel 15 pertama adalah tanah leluhur klan Ibel 15. Dikatakan bahwa energi Ibel 15 di dalamnya sama kayanya dengan air. Ada juga patung Ibel 15 tingkat tinggi yang dapat diturunkan lebih kuat lagi oleh klan Ibel 15. Setelah diperoleh, kekuatannya bisa ditingkatkan secara signifikan. Di hati setiap klan Ibel 15, alam Ibel 15 pertama adalah tanah suci, tempat yang mereka impikan. Begitu mereka mendengar bahwa Si Yan mungkin menjadi kunci untuk membuka alam Ibel 15 pertama, mereka yang awalnya ingin menghabisinya menjadi gembira dan kehilangan niat buruk mereka. Mengapa ras lain menghalangimu untuk membukanya? Si Yan bertanya lagi. Membuka alam Ibel 15 pertama membutuhkan energi dalam jumlah besar dari langit dan bumi. Saat alam Ibel 15 dibuka, ia akan secara aktif menyerap energi besar dari langit dan bumi di benua rahmat ilahi. Boruo ragu-ragu sejenak dan berkata kalau di zaman dahulu, tidak akan ada apa-apanya. Kemudian pada saat itu, energi langit dan bumi sangat padat, tertinggal di langit seperti bola kapas yang tidak dapat dipecah, untuk membuka alam Ibel 15 tidaklah terlalu besar untuk zaman itu. Setelah jeda, Boruo berkata sekarang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun, energi dunia di benua ini menjadi sangat tipis. Jika alam Ibel 15 pertama dibuka, sekitar sepertiga dari sisa energi dunia akan terkuras habis. Bagi ras lain, hal ini benar-benar tidak bisa diterima. Si Yan terkejut. Energi langit dan bumi adalah landasan latihan bela diri. Baik itu energi spiritual, energi Ibel 15, energi gelap, atau energi yin misterius, apakah itu hanyalah perubahan energi langit dan bumi? Bagi semua ras besar, energi langit dan bumi merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan kemajuan, dan tidak akan pernah hilang. Setelah ribuan tahun, benua ini, yang awalnya dipenuhi dengan energi langit dan bumi, menjadi sangat tipis energinya. Inilah sebabnya mengapa sangat sulit untuk menciptakan prajurit di alam Raja Dewa. Cari pembaruan terkini di sini. Energi dunia sudah sangat terkuras, dan Bao Ao serta Jieji masih perlu menggunakan sepertiganya untuk membuka alam Ibel 15 pertama. Tentu saja, ras lain tidak akan mau melakukannya, jadi wajar saja jika mereka melakukannya datang dan bunuh Ibel 15 itu. Namun, membuka alam Ibel 15 sebenarnya menghabiskan sepertiga energi langit dan bumi di benua rahmat ilahi, yang cukup mengejutkan Si Yan. Penjelasan Boruo memberinya pemahaman tentang situasinya, dan dia akhirnya mengerti mengapa empat ras besar lainnya ingin bersatu. Di mana Bao Ao dan Jieji? Di mana kita harus bertemu mereka? Si Yan bertanya setelah merenung sejenak. Ada di sini. Boruo menunjuk ke kakinya, jika dua orang dewasa, Bao Ao dan Jieji, bisa melarikan diri, mereka pasti akan datang ke kuil Ibel 15. Kami menunggu di sini. Kami berharap kedua orang dewasa itu bisa segar bugar. Begitu kata-kata ini keluar, banyak anggota klan Ibel 15 tampak berat dan tampak khawatir. Yang mengambil tindakan kali ini termasuk klan Pola Hantu, suku Roh Kegelapan, suku Mayat, dan suku Her. Ada banyak orang kuat dari empat ras besar ini, dan pemimpin klan Pola Hantu juga telah muncul. Mereka sangat kuat melawan Bao Ao dan Jieji. Mereka percaya diri, tapi terkena kekuatan ini masih membuat mereka sangat khawatir. Terutama pemimpin klan Pola Hantu yang telah bangkit dan pria dari klan Her yang memiliki api hantu roh yin membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Boruo menjelaskan secara detail, lalu melambai kepada anggota suku untuk bubar, bergaul dengan monster, dan bertukar perasaan. Hubungan antara Ibel 15 dan Ibel 15 selalu harmonis. Beberapa Ibel 15 dan Ibel 15 tidak dapat dipisahkan seumur hidup. Mereka adalah mitra terdekat. Terkadang mereka lebih dekat daripada saudara laki-laki dan perempuan sibuk mereka. Mereka akan selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Ibel 15, meningkatkan emosi Anda, dan membuat keduanya lebih cocok. Gudas dan klan Ibel 15 yang dipimpinnya juga menemukan sudut untuk berkomunikasi dengan binatang Ibel 15 di bawah mereka melalui jiwa mereka, dan tidak lagi mengganggu Si Yan. Untuk sementara, Si Yan duduk di kuil Ibel 15 yang besar, tidak ada yang memperhatikannya, dan dia menjadi orang yang paling menganggur. Dia tidak marah sama sekali. Terlihat bahwa sikap Ibel 15 terhadapnya jelas telah berubah. Mereka tidak lagi berteriak untuk menghabisinya dan memukulinya, itu sudah cukup. Di kuil Ibel 15, Si Yan tampak acuh tak acuh dan berkeliaran, menatap totem binatang Ibel 15 di pilar batu dan pola Ibel 15 di dinding, dengan serius mempelajari misterinya. Ini adalah pengalaman yang langka. Orang biasa, meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Ibel 15,
tidak akan diizinkan memasuki kuil Ibel 15. Kuil Ibel 15 adalah tanah suci Ibel 15, tempat mereka menerima warisan, dan orang asing tidak akan pernah diizinkan masuk. Merupakan suatu kehormatan besar baginya bisa datang ke kuil Ibel 15 hari ini. Setiap sudut kuil Ibel 15 penuh dengan misteri. Ada banyak Ibel 15 muda yang terkadang mendapatkan wawasan dengan mempelajari pola sihir dan totem binatang ajaib kekuatan misterius. Kuil Ibel 15 di alam Ibel 15 kedua telah didirikan sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Ibel 15 membuka area ini. Kuil Ibel 15 dapat dikatakan sebagai fondasi dari klan Ibel 15. Di suatu ruang di mana banyak Ibel 15 berkumpul, biasanya akan terdapat kuil Ibel 15. Jika kuil Ibel 15 dihancurkan, itu juga berarti klan Ibel 15 di ruang tersebut hampir punah. Di kuil Ibel 15 yang dibangun puluhan ribu tahun yang lalu, sebagian besar totem binatang Ibel 15 dan pola Ibel 15 dilukis dan diukir oleh orang-orang kuat pada zaman itu. Terkadang ada cahaya aneh di dalamnya, yang berisi semacam konsepsi artistik yang indah. Jika ada Ibel 15 dengan kebijaksanaan besar, klan tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung mendapat manfaat besar. Xian bergoyang, tidak terburu-buru, hanya berjalan-jalan, menatap banyak pola ajaib dan totem. Perlahan-lahan, dia sampai ke dinding yang diukir dengan pola sihir yang indah. Pola sihir yang rumit itu menguraikan gambaran kasar. Dia melihat klan Ibel 15 besar mengaum ke langit, dan di belakangnya ada matahari gelap yang besar sepertinya menelan semua cahaya. Xian tiba-tiba terkejut dan merasakan keakraban yang samar-samar. Dia sepertinya pernah melihat klan Ibel 15 besar itu di suatu tempat sebelumnya. Lawan Ibel 15. Itu adalah Ibel 15 perang. Setan di layar setidaknya 70% mirip dengan setan perang. Jika setan perang diperbesar beberapa kali dan mata setan perang dipenuhi kegelapan tak berujung, maka setan perang dan setan di layar akan berbeda. Hampir persis sama. Penemuan ini mengejutkannya, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan di lubuk hatinya. War Demon adalah tiruan gelap dari pengawal ke-8 yang haus darah, Lao Chen, dan Luo Chen hanyalah yang terlemah di antara pengawal ke-8 yang haus darah. Mengapa penampilan Lao Chen muncul di atas pola ini? Menurut apa yang dikatakan Boruo, kuil Ibel 15 ini didirikan oleh Ibel 15 yang kuat puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, pola klan Lao muncul puluhan ribu tahun yang lalu. Setiap klan Ibel 15 yang dapat diukir di kuil Ibel 15 adalah orang kuat yang menghancurkan bumi. Terukir di dinding kuil Ibel 15 berarti kemuliaan dan pengakuan atas kekuatan. Xian tetap tenang dan menatap pola yang terukir untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba terbatuk ringan. Boruo sedang berhubungan S** dengan gadis Ibel 15 tidak jauh dari sana. Ketika dia mendengarnya batuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mendekat, dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya yang cantik dan cantik. Jika dia tidak memiliki ciri-ciri klan tanduk naga di kepalanya, dia tidak akan berbeda dari gadis yang diidam-idamkan manusia. Dengan kulit berwarna gandum, rambut panjang seperti air terjun, mata merah jambu dan phoenix, dan ciri-ciri yang indah, dia dianggap sebagai keindahan yang sangat luar biasa. Setelah dia datang, dia melirik Xian, lalu ke gambar yang tercetak, dan berkata, "Ada apa? Siapakah Ibel 15 dalam pola ini?" Xian bertanya dengan berpura-pura tidak peduli, mengapa ada matahari gelap di belakangnya. Klan. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu bahwa dia pasti salah satu orang terkuat di zaman kuno klan Ibel 15 kita. Hanya dengan cara inilah bayangannya akan muncul di kuil Ibel 15. Boruo mengerutkan kening dan menjelaskan hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan Ibel 15 dan memiliki kekuatan yang sangat kuat yang akan mendapat kehormatan untuk diakui oleh klan Ibel 15 dan menjadi pola klan Ibel 15. 7 patung Ibel 15 itu. Xian tertegun sejenak dan mau tidak mau memindahkannya ke belakangnya. Patung Dewa Ibel 15 adalah fondasi warisan klan Ibel 15 kita. Setiap patung Dewa Ibel 15 berhubungan dengan Dewa Ibel 15 dari zaman kuno. Apa perbedaan pola di dinding di sini dengan patung Dewa Ibel 15? Bisakah orang dalam gambar menjadi Dewa Ibel 15? Kamu punya banyak pertanyaan. Boruo terlihat sedikit tidak sabar, merenung sejenak, dan kemudian menjelaskan hanya orang-orang kuno yang telah melampaui alam Raja Dewa yang dapat disebut Dewa Ibel 15. Seluruh klan Ibel 15 juga hanya memiliki 7 Dewa Ibel 15 yang lahir, yang merupakan 7 patung Dewa Ibel 15 yang Anda lihat. Melampaui alam Raja Dewa, wajah Xian sedikit berubah, dan dia melihat lebih dalam ke 7 patung Ibel 15 di belakangnya, merasa kagum. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara tentang melampaui alam Raja Dewa. Baru hari ini dia menyadari bahwa alam Raja Dewa bukanlah yang tertinggi dalam seni bela diri. Bagaimana dengan 7 Dewa Ibel 15 ini? Xian bertanya dengan serius. Mereka semua sudah pergi. Boruo sedikit tidak yakin dengan apa yang dia katakan, itu mungkin telah dihancurkan.
Kita masih harus memasuki alam Ibel 15 pertama untuk mengetahui jawabannya. Mengapa? 7 patung Ibel 15 di sini hanyalah patung Ibel 15 tingkat rendah. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk menyimpan misteri, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menerimanya. Boruo ragu-ragu sejenak dan melanjutkan menurut dua orang dewasa, Bao Audian dan Jieji. Pertama-tama 7 patung Dewa Ibel 15 di alam Ibel 15 memiliki kemampuan untuk menerima. Selama 7 Dewa Ibel 15 kuno yang meninggalkan benua rahmat ilahi abadi, mereka akan memancarkan kekuatan, misteri, dan wawasan seni bela diri mereka di langit berbintang. 7 patung Dewa Ibel 15 di alam Ibel 15 pertama akan menerima misteri kekuatan dan pencerahan alam yang dilepaskan oleh mereka melalui metode rahasia, sehingga keturunan kita dapat memperoleh manfaat. Si Yan tampak kaget. Mereka sebenarnya dapat menyerap rahasia kekuatan 7 Dewa Ibel 15 di luar alam. Jika demikian, setelah Bao Ao dan Jieji memasuki alam Ibel 15 pertama, temukan patung 7 Dewa Ibel 15 dan dapatkan warisan dari mereka, bukankah kekuatan dan wilayah mereka akan meroket? Kamu juga seorang Ibel 15. Jika kamu dapat menerima warisan di sini, kamu secara alami dapat menyerap warisan tingkat lanjut dari alam Ibel 15 pertama. Jika kamu dapat mencapai alam Ibel 15 pertama dan menemukan 7 patung Dewa Ibel 15 tingkat lanjut, kamu juga bisa menjadi besar manfaatnya. Boruo menatapnya dan berkata dengan ringan. Mengapa mereka pergi? Si Yan terdiam lama dan bertanya lagi. Energi langit dan bumi benua ini tidak cukup untuk mendukung mereka untuk terus maju. Boruo menghela nafas dan berkata tanpa daya energi benua ini telah menjadi sangat tipis. Selama ribuan tahun, hampir tidak ada jejaknya. Alam Raja Dewa yang kuat. Inilah alasan mengapa energi langit dan bumi berubah. Saya mendengar dari dua orang dewasa bahwa setiap benua memiliki siklus energi. Pada awalnya, energi akan sangat melimpah. Setelah kehidupan lahir, makhluk hidup akan menyerap energi tersebut tumbuh secara bertahap. Setelah ribuan tahun dan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dalam 100.000 tahun, energi suatu benua akan hampir habis. Si Yan tercengang. Benua ini telah mencapai akhir siklus energi. Mungkin dalam 1000 tahun lagi, energinya akan habis. Boruo menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Jika kita bisa jangan cepat-cepat, begitu kita memasuki alam Raja Dewa, kita tidak akan bisa melarikan diri dan akan kehabisan energi dan mati. Seolah hatinya dipukul oleh palu, Si Yan tiba-tiba terbangun. Pemahamannya tentang langit dan bumi tiba-tiba naik ke tingkat yang baru, dan dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang benua ini. 690.